Ketika seorang gadis cantik diperebutkan oleh dua pria tampan calon penerus perusahaan. 나와요. Berawal dari pernikahan kontrak demi mendapatkan sejumlah uang, namun siapa sangka si gadis justru terpikat dengan ketampanan adik calon suaminya sendiri yang diam-diam ternyata juga mencintainya. 여기 어떻게 왔어요? 어떻게 왔긴? Ia pun menjadi dilema siapakah yang harus diperjuangkan, mendapatkan cinta pertama atau menjadi istri seorang calon petinggi perusahaan. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja ke alur filmnya. 세상에서 너만 제일 불쌍하지. Gadis cantik ini bernama Najung, artis figuran yang sedang merintis karir. Meskipun sudah lama bergelut di dalam bidang akting, namun nasibnya belum mojor. Padahal sudah banyak skill yang ia pelajari demi mendukung pekerjaan yang memang menjadi impiannya sejak lama. Segala cara Najung lakukan untuk mendapatkan uang, termasuk menjadi teman sewaan pada sebuah acara pernikahan. Kemampuannya yang pandai berakting memang sering ia manfaatkan selain di rumah produksi. Setelah mendapatkan upahnya dan masih di gedung yang sama, tak sengaja Najung bersinggungan dengan pria tampan bernama Jihan, hingga membuat kertas yang dibawa keduanya jatuh berhamburan. Jihan rupanya baru saja membayar tanah untuk perluasan lahan proyeknya. Keduanya sempat beradu mulut karena Jihan menginjak kertas skrip yang begitu penting bagi Najung. Jihan juga tak menyadari jika selembar dokumen kontrak pekerjaannya terbawa oleh gadis itu. Jihan memang dikenal sebagai cucu dari salah satu pemilik perusahaan terbesar di Korea yang bernama LG Group pimpinan Tuan Hyun. Ia juga memiliki seorang kakak bernama Dohan yang saat ini tinggal di Amerika karena memilih untuk menjadi seorang seniman. Namun karena sang kakek akan mengumumkan pewaris perusahaan, Dohan diminta untuk kembali ke Korea. Tak sendiri, Dohan ternyata satu pesawat dengan gadis cantik bernama Yoon Chaewon yang ternyata akan dijodohkan dengannya. Sudah sejak lama, Tuan Hyun dan ayah Chaewon menginginkan keduanya menikah demi kepentingan bisnis semata. Chaewon membocorkan jika saat ini ada mata-mata yang sedang mengikuti keduanya yang merupakan suruhan dari Jihan. Jihan memang memiliki peran yang cukup penting di dalam perusahaan. Ia adalah sosok pekerja keras, penuh ambisi dan bisa diandalkan, meskipun terkadang sering disepelekan oleh sang kakek. Setelah melewati perjalanan selama kurang lebih 14 jam, Dohan akhirnya tiba di bandara. Ia menolak ajakan Chaewon untuk pulang bersama karena mengaku sudah dijemput seorang teman yang tak lain adalah Najung. Najung ternyata adalah sahabat Dohan sejak keduanya masih SMA. Karena lama tak bertemu, keduanya terlihat melepas rindu layaknya sahabat. Tanpa sadar ada mata-mata yang sedang memotretnya. Hasil foto itu pun langsung dikirim kepada Jihan yang membuat Jihan penasaran siapakah gadis yang sedang bersama kakaknya itu. Sementara Dohan yang sudah lama tak bertemu dengan Najung terlihat bangga dengan pencapaian Najung yang kini berhasil mewujudkan cita-citanya semasa SMA sebagai seorang artis dan bahkan memiliki mobil mewah dan memiliki jadwal syuting yang sangat padat. Padahal semua yang dimiliki dan dicapai oleh Najung hanyalah sandiwara. Kehidupan asli Najung sebenarnya tak seindah yang dibayangkan. Najung hanyalah pemeran figuran yang tidak pernah mendapatkan peran utama. Bahkan untuk mendapatkan peran tersebut, ia sampai harus memohon pada sang sutradara. Selain berbohong mengenai karirnya, penampilan Najung yang mentereng ternyata hanyalah tipuan semata. Mobil dan tas branded yang ia gunakan adalah hasil pinjam dari temannya di lokasi syuting. Najung rupanya sengaja melakukan hal ini agar Dohan merasa bangga akan kesuksesannya. Setelah lulus sekolah dan pindah ke luar negeri, karir Dohan melesat pesat, sementara Najung hanya stuck di peran figuran. Di rumahnya, Tuan Hyun mengumpulkan semua cucu, termasuk Jihan dan Dohan. Salah satu di antara cucunya ada seorang pria bernama Choi Min Wong. Tuan Hyun rupanya ingin membahas surat wasiat yang sudah ia rubah. Dari semua cucunya, hanya Dohan yang terlihat kurang antusias dengan acara itu. Di luar dugaan, Dohan justru dipilih sebagai pewaris perusahaan. Namun dengan syarat, ia harus menikahi putri pewaris Taeyang Group yang bernama Chaewon. 너는 태양 그룹 채원이하고
Tak ayal, keputusan tersebut membuat Jihan kegirangan karena sedari dulu ia memang ingin Do-han menjadi penerus. Keputusan Tuan Hyun rupanya sudah dipertimbangkan dengan matang, mengingat cucunya yang lain memiliki banyak kasus yang seringkali merugikan perusahaan. Baginya hanya Do-han dan Jihan yang benar-benar bisa diandalkan. 주가 조작에 Do-han yang memang sudah mengetahui rencana sang kakek dengan tegas menolak rencana pernikahan. Ia mengaku sudah membahas hal ini dengan Chaewon dan keduanya sepakat tak mau dijodohkan. Terlebih, Do-han juga tak begitu memahami urusan bisnis. 입니다. 뭘 끝내? Mendengar hal tersebut, Jihan tak habis pikir dengan penolakan yang diajukan oleh Do-han. Padahal bagi Jihan, Do-han adalah orang yang paling beruntung karena bisa dipilih sang kakek untuk mewarisi perusahaan. Tak seperti dirinya yang harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan posisi sejauh ini. Jihan yang kesal lalu mencurigai kakaknya apakah ia sudah memiliki pacar. Jihan lalu menunjukkan foto Do-han dengan seorang wanita di bandara yang pernah menjemputnya. 공항에서 같이 있던 이 여자 Secara spontan, Do-han mengaku jika wanita itu adalah benar kekasihnya. 있네 있어. Hal ini tentu saja membuat Jihan tak rela jika kakaknya batal menikahi Chaewon yang merupakan anak konglomerat. Flashback ke masa SMA, di mana saat itu kali pertama Do-han mengenal Najung. Meski awalnya hanya teman satu kelas, Najung mati-matian membela Do-han yang saat itu digosipkan sebagai penyuka sesama jenis. Najung mengaku jika ia dan Do-han berpacaran. 얘 지금 나랑 사귄 중인데? Dari situlah Najung dan Do-han menjalin pertemanan hingga saat ini. Lamunan Do-han usai ketika tiba-tiba Najung menelpon dan berkata jika ada seorang pria yang mengaku sebagai adik Do-han mendatanginya di lokasi syuting. 야, 어떻게 된 거야? 네 동생이 왜 날 찾아온 건데? Jihan rupanya datang untuk mencari fakta apakah benar kakaknya tengah berpacaran dengan Najung. Ia juga berniat mengecek latar belakang Najung sebagai seorang artis. Sesuai dengan permintaan Do-han, Najung akhirnya mengaku jika ia benar sedang berpacaran dengan Do-han. 많이 좋아해요. 단도직입적으로 말씀드리겠습니다. Berniat hanya membantu sahabatnya, Najung berseloroh. Seharusnya Jihan membawa uang sogokan jika ingin menyuruhnya untuk menjauhi Do-han. Jihan terkejut karena ternyata pacar kakaknya adalah seorang gadis yang mata duitan. 나야? 20억? Setelah Jihan mengingatnya, Najung ternyata adalah wanita yang pernah bertemu dengannya saat keduanya berada di sebuah gedung pernikahan. 그래요? 그럼 내가 사과해야겠네. Dalam syuting kali ini, Najung harus menggantikan adegan artis utama yang tak bisa menunggangi kuda. Najung yang saat itu sudah sangat totalitas terpaksa harus mengulang adegan karena sutradara dan artis utama merasa tidak puas. Akibatnya, kuda yang ditumpangi Najung menjadi stres sehingga menyebabkan Najung terjatuh dan tak sadarkan diri. Najung lalu dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun sayang, ia harus dipecat karena tak bisa lagi bekerja. Merasa iba dengan keadaan Najung, Jihan menemui Najung yang saat itu sudah siuman. Najung meminta agar Jihan merahasiakan hal ini dari Do-han. Ia menganggap semua orang memiliki sisi kehidupan masing-masing yang tidak perlu diumbar. 그 혹시나 해서 말하는데 오늘 일 말하지 마요, 도환이한테는. Keesokan harinya, Najung bertemu dengan Do-han dan makan bersama. Saat itu Do-han sempat curiga dengan wajah Najung yang terlihat lebam. Namun Najung berusaha untuk menutupinya. Ketika sedang asyik mengobrol, tiba-tiba ada seorang pria mencurigakan yang memata-matai keduanya. Do-han lalu mengejar pria itu dan berhasil dilumpuhkan oleh Najung. Setelah diinterogasi, ternyata pria itu adalah suruhan saudara tiri Do-han yang tak lain adalah Tuan Choi Min-won. Melihat keluarga Do-han yang cukup rumit dan bermasalah, Najung penasaran dengan apa yang terjadi pada kehidupan Do-han. Sementara itu, Jihan tengah kebingungan mencari dokumen perjanjian kontrak penjualan yang pernah ia urus beberapa waktu yang lalu. Setelah mengingatnya, dokumen itu sepertinya terbawa oleh Najung saat mereka bertabrakan tempo hari. Jihan lalu meminta Najung untuk bertemu dan membawakan dokumennya. Najung berkata jika ia akan mengembalikannya nanti malam saat acara pertemuan keluarga. Rupanya Do-han berniat memperkenalkan Najung pada sang kakek, padahal Jihan sendiri belum mengetahui acara itu. 딸이 거기 초대받았거든요. 축소? Di malam harinya Do-han sangat terkejut karena ternyata Tuan Hyun justru mengadakan acara yang mewah dengan mengundang banyak kolega dan Chaewon.
Tuan Hyun ternyata berniat mengumumkan tanggal pernikahan Dohan dengan Chaewon. Padahal sesuai dengan yang ia katakan, Dohan tak mau menikah dengan gadis itu. Di luar dugaan, Jihan terlihat menemui Najung yang saat itu juga sudah tiba di lokasi. Tanpa basa-basi, Jihan langsung menuduh Najung berbohong dan membeberkan fakta bahwa ia bukanlah kekasih Dohan. Jihan juga mengubar semua rahasia Najung terkait perannya dalam dunia entertainment yang belum sukses dan baru saja dipecat. 저 정체가 뭡니까? 무슨 난파 간첩 잡아요? Najung pergi karena merasa dipermalukan. Hal itu pun membuat Dohan marah karena terus mencampuri urusan pribadinya. 내 속도 시끄럽고. Tak lama kemudian, saudara tiri mereka datang dengan membawa bukti berupa foto Dohan bersama seorang pria. Tak ingin ketahuan jika Dohan penyuka sesama jenis, ia beralasan menolak menikahi pewaris grup Taeyong karena sudah mencintai gadis lain. 너 여자였지? 나가라고. Setelahnya, Dohan pergi mencari Najung yang saat itu sedang merenung seorang diri. Dengan sangat menyesal, Najung akhirnya mengaku jika semua yang diucapkan Jihan benar adanya. 거짓말해서 미안. Dohan justru tak mempermasalahkan hal tersebut. Ia malah menawarkan sebuah peran yang bisa Najung mainkan sesuka hati dan kontrak selama 3 tahun. Rupanya Dohan ingin Najung berpura-pura menjadi kekasihnya dan saat itu juga mengajaknya menikah. 아무 말이나 막 던지는 거지? 보수도 달란 대로 맞춰줄게. Najung yang menganggap ini adalah bahan candaan lalu meminta agar Dohan membayarnya sejumlah 2 miliar won. Namun ternyata Dohan justru menyetujuinya. Saat sedang dalam proses negosiasi, tiba-tiba Tuan Hyun memanggil Dohan untuk segera masuk ke ruangan. Rupanya ia berniat memperkenalkan cucu ketiganya yang selama ini selalu disembunyikan dari publik. Namun saat pintu hotel terbuka, petinggi LG Group itu justru melihat hal yang tidak masuk akal, di mana Dohan justru terlihat dengan seorang wanita lain yang ternyata adalah Najung. 너 혹시 나랑 결혼해볼 생각 없어? Dohan dan Jihan rupanya adalah anak hasil dari hubungan gelap putri Tuan Hyun dengan pria yang bukan suaminya. Saat masih kecil, ibu dan ayah kandung Jihan meninggal karena peristiwa kecelakaan. Jihan lalu diasuh oleh sang kakek dan tinggal bersama saudara tirinya. 누군가에겐 새로운 세상의 시작이었던 그날. Karena lahir dari hasil hubungan gelap, keduanya banyak mendapatkan penolakan dari saudara maupun ayah angkatnya. Namun Jihan kecil merasa itu bukanlah sebuah masalah. Ia tetap melanjutkan kehidupan barunya dengan giat belajar dan bermimpi menjadi orang yang berpengaruh. Jihan bahkan bisa masuk ke dalam perusahaan sang kakek dan bekerja di sana tanpa menggunakan koneksi. Mengingat ia tak ada harapan untuk mengambil alih LG Group, Jihan hanya bisa bergantung pada sang kakak. Itulah sebabnya Jihan terobsesi untuk menikahkan Dohan dengan Chaewon. Jihan juga bertekad akan menggagalkan hubungan Dohan dengan Najung. 나랑. 안 돼. Setelah pintu ballroom hotel terbuka, Dohan dan Najung hampir terekspos ke media. Beruntungnya, Chaewon naik ke podium dan mencoba mengulur waktu hingga pintu kembali tertutup. Saat itu, Najung yang masih bingung dengan apa yang terjadi diminta Dohan untuk masuk ke dalam mobil yang ada di parkiran, sementara ia akan membereskan masalah ini. 너 일단 주차장에 내 차에 가 있어. Namun saat sedang menuju ke parkiran, tiba-tiba ada segerombolan pria tak dikenal yang mencoba menangkap Najung atas perintah Tuan Choi. 설명은 이따가 가서 들으시죠. 왜 이러세요? Beruntungnya, ia berhasil diselamatkan oleh Jihan dan dibawa pulang ke rumah Dohan. Sebenarnya, alasan Jihan membawa Najung pulang ke rumah kakaknya bukanlah disengaja. Rupanya semalam, Najung tiba-tiba melompat dari dalam mobil hingga menyebabkan ia pingsan akibat kepalanya terbentur tiang. Najung yang kemudian bisa mengingat semua kejadian di malam itu langsung menanyakan pada Jihan masalah apakah yang sebenarnya terjadi dengan Dohan. Ia curiga jika sebenarnya Dohan sedang menipu seorang pria bernama Tuan Choi yang semalam mencarinya. 이 넌 혹시 누구한테 사기치고 다녀요? Jihan berusaha menyingkirkan pemikiran negatif Najung yang menjelaskan bahwa Tuan Choi Min Wong adalah saudara tirinya. Ia terpaksa menjelaskan jika dirinya dan Dohan adalah cucu dari petinggi LG Group, perusahaan yang paling berpengaruh di Korea Selatan. 지금 LG 그룹이라고 했어요? Setelah Tuan Hyun pensiun, Dohan rupanya diminta untuk meneruskan perusahaan dan menikah dengan Chaewon. Namun karena kemunculan Najung, semuanya gagal total. 설명이 안 되잖아요, 설명이.
Keesokan harinya Najung dan Dohan bertemu di sebuah kafe. Najung merasa sangat kecewa dengan tindakan Dohan yang membohonginya selama belasan tahun ini. Ia juga tak habis pikir karena seharusnya Dohan menerima takdir sebagai pewaris grup dan bukan menolaknya. 나고 너랑 내가 Bagi Najung, menerima tawaran Dohan menikah adalah cara yang salah dan kemungkinan bisa membahayakan dirinya. Najung takut jika ia akan dituntut melakukan pernikahan palsu oleh keluarga Dohan. 들키면 어쩔 건데? Dohan berkata jika ia ingin menghindari perusahaan karena suatu alasan dan tak berniat untuk menguasainya. Karena belum menerima tawaran syuting, Najung banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Saat sedang makan ramen bersama, Najung menerima pesan dari Dohan yang berisi permintaan maaf. Dohan juga menyebut bahwa tawarannya tempo hari masih berlaku. Najung yang merasa bimbang lalu menceritakan pada teman-temannya jika dirinya baru saja dilamar oleh sahabatnya sendiri. Namun ia kurang yakin dengan latar belakang Dohan, meski sebenarnya Dohan adalah pria yang baik yang selalu membantunya dalam segala hal. Teman Najung justru merasa ini adalah kesempatan emas dan meminta Najung untuk menerima tawaran Dohan. Dengan cara menikahi orang kaya, maka Najung tak perlu susah payah untuk mencari uang serta menutupi biaya transplantasi rambut sang ayah. 언니, 그럼 돈 많으면 언니 아버지 Di luar dugaan, Jihan terlihat datang ke sebuah pertunjukan di mana Najung bekerja dalam acara teater pertunjukan anak-anak. Saat itu, Najung berperan sebagai badut monyet. Setelah acara usai, keduanya mengobrol di mana Jihan secara tulus meminta maaf pada Najung. Ia juga memberikan amplop berisi uang hasil kerja kerasnya selama ini, asalkan Najung mau membatalkan tawaran untuk menikah dengan Dohan. 본인만 빠져주면 형도 자연스럽게. Najung yang bimbang akhirnya mau menerima uang itu, meskipun ia belum memikirkannya secara matang. 도안이? Jihan yang saat itu hanya seorang diri mendadak teringat masa lalu ketika peristiwa kecelakaan yang menimpa orang tuanya, di mana saat itu ia masih sangat kecil dan dianggap sebagai penyebab ayah dan ibunya tewas. Di hari berikutnya, Najung, ayah dan adiknya datang ke salon untuk berkonsultasi mengenai transplantasi rambut. Sesuai dengan rencana, Najung yang akan menanggung semua biaya sebagai hadiah ulang tahun sang ayah ke-60. Karena biaya yang ia kumpulkan belum cukup, Najung berniat menggunakan uang pemberian dari Jihan. Namun ia merasa tak pantas menggunakan uang tersebut untuk mengkhianati persahabatannya dengan Dohan. Terpaksa ia meminta maaf pada sang ayah. 여기까지 내려서 2배로 심어줄게. Di malam harinya Najung mengajak Jihan bertemu. Najung rupanya penasaran dan bertanya mengapa Jihan begitu perhatian dan ingin membantu kakaknya. Jihan lalu menjawab jika ia telah berhutang nyawa pada Dohan atas peristiwa kematian orang tuanya. 바라는 건 딱 하나입니다. 형이 행복해지는 거. Najung cukup tertegun mendengar ucapan Jihan. Ia lalu menawarinya minum hingga keduanya mabuk berat. Hingga saat keduanya berjalan ke arah pulang dan berniat mencari taksi, tak sengaja Tuan Hyun melihat kebersamaan keduanya. Lihat keadaan Jihan dalam kondisi yang berantakan, Tuan Hyun langsung membawa keduanya ke dalam mobil. Bahkan saat itu, baik Jihan dan Najung tak menyadari jika mobil yang ditumpangi adalah mobil Tuan Hyun. Sepanjang perjalanan, keduanya meracau tak karuan, bahkan membicarakan kejelekan Tuan Hyun. 아저씨? Keesokan harinya, Dohan diberitahu jika kakeknya sudah ada di rumahnya. Tak sendiri, Tuan Hyun datang bersama Najung dan Jihan yang semalam ditemukan mabuk. Setelah makan, Tuan Hyun mengajak Dohan berbicara empat mata. Ia kecewa karena pada akhirnya Dohan meniru sifat ibunya yang rela meninggalkan kemewahan demi mencintai orang biasa. Dohan menjawab jika ia akan tetap memilih Najung apapun yang terjadi, karena baginya perasaan mencintai tak bisa dipaksakan. Merasa dirinya menjadi penyebab masalah dalam keluarga Dohan, Najung berlutut meminta maaf pada Tuan Hyun. Ia berjanji tak akan mengganggu kehidupan Dohan meskipun hanya sekedar berteman. 헤어지겠습니다. 야, 나좀. Dohan yang mendengar hal itu pun tak terima dengan keputusan Najung. Ia bahkan merasa sangat kecewa karena sebagai seorang sahabat, Najung tak bisa memahami perasaannya. 넌 내가 어떤 생각으로 거짓말했는지 관심도 없지?
Setelah banyak mengalami kejadian, Najung akhirnya merasa hidupnya kembali normal setelah mendapatkan tawaran main drama. Setibanya di rumah, ia dengan bangga menceritakan hal tersebut pada ibunya. Saat syuting, kebahagiaan Najung tidak berlangsung lama karena saat jam istirahat terdengar banyak orang yang sedang membicarakannya. Mereka menyebut Najung tak tahu diri karena mendapatkan peran lewat orang dalam. 저 때문에 감독 방송국 제작사 Karena merasa bersalah, Najung tak mau lagi melanjutkan syuting. Ia memilih untuk mengundurkan diri. Padahal saat ini semua keluarga sudah merasa senang dan berharap agar Najung mendapatkan banyak uang. 고 있었어. Saat dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan Jihan yang saat itu juga sedang mencarinya. Najung yang mengetahui jika Jihan adalah orang dalam yang dimaksud langsung menghajarnya. Ia kecewa karena Jihan terlalu jauh mencampuri kehidupannya hingga membuatnya merasa seperti orang bodoh. 왜 갑자기 그만두냐고? 주제파악 못하는 참견이지. Dengan perasaan marah, Najung lalu menelpon Dohan dan sepertinya ia ingin menerima tawaran Dohan yang sebelumnya ditolaknya. 도하나. Keputusan Najung untuk tetap menikah dengan Dohan membuat Jihan merasa frustasi. Ia bahkan mengira jika kakaknya diperas atau dituduh menghamili gadis di luar nikah. Sementara itu, keluarga Najung memberinya kejutan karena berhasil lolos audisi drama. Hal ini tentu membuat Najung merasa sangat bersalah. Di sisi lain, ia sangat senang karena keluarganya begitu peduli. Namun, ia juga bersedih karena harus membohongi mereka. Najung yang tak bisa menyembunyikan perasaannya memilih untuk duduk menyendiri di luar rumah. Beberapa saat kemudian, ibunya datang dan memberikan sejumlah uang yang ternyata itu adalah dana darurat milik ibunya yang sengaja diberikan pada Najung untuk kebutuhan syuting. Di kafe tempatnya bekerja, teman-teman Najung membicarakan Dohan. Mereka rupanya curiga apakah benar Dohan adalah calon suami Najung sekaligus sahabat dekatnya sendiri. Namun setelah melihat latar belakang keluarga Dohan, mereka menganggap sangatlah mustahil jika Dohan adalah anak konglomerat dan mau menikahi Najung. Saat keduanya masih sibuk menggosip, Najung datang dan memperkenalkan Dohan kepada teman-temannya. Mereka yang melihat kenyataan itu sampai diam terpaku dan tak bisa berkata apa-apa. 나는 아이스 카페 라떼. Najung yang kini sudah lebih tenang mulai membuka pembicaraan mengenai keputusan semalam. Tanpa ragu, Najung akan menerima tawaran Dohan untuk menikah dengannya. Ia beranggapan hal ini tidaklah terlalu buruk dan ia senang bisa membantu teman. 나밖에 없다며. Saat Dohan dan Najung sudah mencapai kesepakatan, Jihan rupanya masih belum mau menyerah. Ia bahkan sampai datang ke rumah Najung untuk meminta maaf sekaligus membicarakan soal pembatalan kontrak pernikahan. Najung yang tak ingin keluarganya tahu mengajak Jihan untuk berbicara di luar. Namun karena ibu Najung yang tiba-tiba datang, ia lantas mengajak Jihan untuk pergi sebelum ketahuan. Najung tak mau sampai ibunya mengetahui jika ia sebenarnya batal syuting drama. Jihan yang bingung kemudian membawa Najung ke sebuah lahan kosong, di mana itu ternyata adalah lahan milik LG Group yang akan dijadikan sebagai pusat perbelanjaan. Jihan mengaku lahan ini adalah hasil kerja kerasnya selama ini, namun saat impiannya sudah akan tercapai, Dohan justru ingin menghancurkannya dengan memilih menikahi Najung. Jihan kini tinggal hanya punya satu kesempatan lagi untuk meminta agar Najung membatalkan keputusannya. Ia bahkan mau merendah dan meminta maaf meskipun Najung tetap pada pendiriannya. 미안하다고. Najung yang kesal lalu meninggalkan Jihan seorang diri di lahan kosong itu. Keduanya sempat berdebat sebelum pada akhirnya bertemu dengan seorang pria yang lahannya telah dibeli oleh Jihan. Pria itu adalah ayah dari mempelai pria yang saat itu Jihan temui di acara pernikahannya. Jihan yang juga masih ada di sana langsung dikenali oleh sang mempelai pria karena dianggap sebagai sahabat dari istrinya. Ayah mempelai pria sempat ingin menghajar Jihan karena merasa dibohongi tentang pembelian lahan. Najung mengaku jika Jihan adalah adik iparnya dan mereka sedang ada urusan di daerah tersebut. Agar tak menimbulkan kecurigaan, Najung dan Jihan berlagak seolah mereka adalah adik ipar yang sangat akur. Namun, akting mereka sebenarnya sudah dicurigai oleh teman pura-pura Najung. Ia bahkan menuduh bahwa Najung dan Jihan adalah komplotan penipu yang berniat memerasnya. Atau bisa jadi, Najung juga sedang menipu Jihan karena ia tak mengetahui jika wanita itu adalah teman pura-puranya saat di pernikahan.
Sementara itu di lain tempat, Dohan sedang menguping pembicaraan kakak ipar tirinya. Ia mendengar jika di tempat spa, Chaewon memarahi seorang teman hanya karena mereka merendahkan Jihan. Karena alasan tersebut, kakak ipar tiri Dohan menganggap jika Chaewon sebenarnya menyukai Jihan. Ia selama ini hanya menutupi alibi karena sudah terlanjur dijodohkan dengan Dohan. Meskipun perkataannya langsung disanggah oleh suami dari kakak iparnya itu, namun teori dari istri Choi Min Won sebenarnya bisa dikatakan benar. Terlebih, Chaewon memang terlihat lebih peduli dengan Jihan ketimbang dengan Dohan. Sementara itu, orang kepercayaan Tuan Hyun masih terus mencari identitas dari Najung. Tanpa disadari, mereka menemukan rekaman CCTV saat Najung menjadi teman bayaran. Masih di tempat yang sama, Najung dan Jihan justru menemui masalah baru. Orang-orang yang merasa dirugikan karena lahannya dibeli oleh LG Group berniat menuntut pertanggungjawaban Jihan. Beruntungnya, Najung yang pandai berakting bisa meredam amarah warga. Mereka bahkan percaya jika pembangunan pusat perbelanjaan akan segera direalisasikan. Di hari selanjutnya, Dohan mengajak Chaewon makan di pinggir jalan. Ia ingin menanyakan apakah benar Chaewon menyukai Jihan, seperti apa yang dituduhkan kakak ipar tirinya. Chaewon langsung mengelak dan menganggap itu adalah pertanyaan yang konyol. Ia juga merasa bahwa saat itu ia hanya berusaha meluruskan gosip yang memojokkan Jihan dan Dohan. Sementara itu di sudut lain, reporter tengah memotret kebersamaan Dohan dengan Chaewon. Ia yang sebenarnya sudah sadar diikuti meminta Chaewon untuk tidak banyak bergerak dan tetap tenang. 내가 보고 있는 거 저쪽에 알 수도 있어. Keesokan harinya, foto Dohan dan diduga calon istrinya langsung tersebar luas ke media. Hal itu pun bahkan sampai ke telinga Jihan. Menurut sekretarisnya, reporter yang membuat berita itu adalah orang yang sama, yang juga membuntuti ibu Jihan dan Dohan. Setelah ibunya meninggal, mereka kini mengincar putranya untuk dijadikan sasaran berita bohong. Di rumahnya, semua keluarga Najung akhirnya mengetahui jika Najung batal main drama. Mereka berunding tentang bagaimana cara menyampaikan hal tersebut pada Najung tanpa membuatnya kecewa. Saat masih berunding, Najung tiba-tiba datang dan berkata jika ia ingin membuat sebuah pengakuan, di mana pengakuannya kali ini bukan tentang gagal main drama, melainkan izin untuk menikah. Entah bagaimana respon keluarganya, Najung tiba-tiba sudah berada di rumah Dohan dan membicarakan mengenai perjanjian pernikahan. Keduanya lalu pergi ke sebuah pusat perbelanjaan untuk membeli cincin dan baju baru. Saat di mall, sebenarnya ada Jihan dan Chaewon. Keduanya memang sering bertemu, meskipun hal yang dibahas hanya tentang kakaknya. 밥을 먹고 있는 게 별일이야, 나한텐. Saat sedang asyik mengobrol, tiba-tiba Jihan ditabrak oleh salah satu kru drama. Pria itu adalah orang yang mempermalukan Najung hingga ia gagal bermain drama. Jihan yang merasa kesal langsung menghajar pria tersebut dan melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan terhadap Chaewon. Namun permintaan maaf sebenarnya bukan untuk Chaewon, melainkan untuk Najung. Di malam harinya, Najung diundang keluarga Dohan untuk makan malam bersama. Tuan Hyun sepertinya ingin membahas mengenai rencana pernikahan sang cucu. Sepanjang makan malam, Najung membuat hal yang terbilang kurang sopan untuk keluarga konglomerat. 께서는 몇 번 데리고 오셨었어요? 네? Najung bahkan berani membantah calon kakak iparnya yang membahas tentang rencana memiliki anak. Karena kondisinya yang sudah tidak kondusif, Tuan Hyun mengajak Najung untuk mengobrol berdua saja. Di mana dari obrolan itu, Tuan Hyun justru menyetujui jika Dohan menikahi Najung. 허락할 거니까. Sementara di luar ruangan, Jihan terlihat sedang berbicara serius dengan Najung. Ia mengaku jika saat ini tak bisa mencegah pernikahan kakaknya. Oleh karenanya, hal yang bisa ia lakukan adalah merebut apa yang akan dimiliki oleh kakaknya, yang mana hal itu merujuk kepada Najung. 형한테서 한번 뺏어보려고요. Keputusan Najung untuk menikah dengan penerus LG Group membuat keluarganya penasaran dengan latar belakang keluarga Dohan. Seperti yang media beritakan, Dohan adalah anak dari Sohyun dengan pria yang diduga kekasih gelapnya. Sebelum skandal itu terungkap, Sohyun mengalami insiden kecelakaan yang menyebabkan ia tewas. Rupanya ada pihak yang berspekulasi jika saat kejadian, Sohyun sedang diikuti oleh mantan suaminya yang saat itu menjabat sebagai wali kota Seoul. Namun saat berita tersebut dikonfirmasi, mantan suami Sohyun tak mengaku jika ia mengikuti mobil tersebut dan hubungan keduanya bahkan baik-baik saja.
Sementara itu di rumah Tuan Hyun, Jihan masih berupaya untuk menggagalkan rencana Do-han menikahi Najung. Karena sudah patah arang, ia menggunakan cara terakhir yang tak lain membuat Najung jatuh cinta kepadanya. Jika cara ini berhasil, ia akan meninggalkan Najung dan pernikahan Do-han pun tak akan pernah terjadi. 속을 생각입니다. 나아족 씨를. Lain halnya dengan Jihan, keluarga tirinya justru terlihat bahagia setelah sang kakek setuju dengan pernikahan Do-han. Mereka yakin penerus perusahaan mungkin akan berpindah tangan kepada Choi Min-yong selaku cucu tertua. Sayangnya impian itu sepertinya memang harus dikubur dalam-dalam karena meski menyetujui permintaan Do-han, hak waris tak akan pernah berpindah tangan. Do-han akan tetap menjadi penerus LG Group menggantikan Tuan Hyun. Choi Min-wong yang sudah berharap merasa tak terima dengan keputusan sang kakek yang dianggapnya pilih kasih. Ia bahkan dengan tega mengatakan bahwa Do-han adalah anak dari hubungan gelap dan ia tak pantas untuk mendapatkan semuanya. 할아버지 핏줄이고 어머니 자식입니다. 제가 이 집안의 장손이. Mendengar hal tersebut, sang kakek langsung marah dan menampar Choi Min-wong di depan semua cucunya. 그렇게 되면 또 사실 다 저 자식 때문이야. Suasana semakin tak karuan saat Jihan juga disalahkan oleh adik Choi Min-wong yang juga kakak tirinya. Ia bahkan menamparnya sebagai balasan karena sang kakek telah menampar Min-wong. Do-han yang keluar belakangan dari rumah sang kakek terlihat bingung dengan apa yang terjadi. Ia langsung memberitahu jika sang kakek telah menyetujui pernikahannya dengan Najung. Setelah keputusan Tuan Hyun, Jihan terlihat uring-uringan karena mengingat semua yang diucapkan Najung di malam itu. Ia kesal karena Najung seolah menantangnya jika dirinya tak bisa membuatnya jatuh cinta pada gadis itu. 뭐 비열해? Ia lalu meminta sekretarisnya untuk melakukan sesuatu yang mana harus membuat Najung tertarik padanya. Di hari berikutnya, Jihan terlihat menemui Najung. Berbeda dengan sebelumnya, Jihan kali ini membawa mobil mewah dengan dandanan yang mentereng. Rupanya, ia ingin membawa Najung ke Busan untuk menonton festival film. Tak lupa, Jihan juga membelikannya gaun mewah yang membuat Jihan sedikit salah tingkah saat melihat kecantikan dari calon kakak iparnya itu. Do-han yang saat itu tak tahu jika Najung pergi ke Busan dengan Jihan justru terlihat sedang sibuk di studio miliknya. Namun konsentrasinya sedikit teralihkan saat tiba-tiba ada konsleting listrik. Rupanya menurut teknisi yang menangani ada seseorang yang sengaja memutus kabel hingga menyebabkan hal itu terjadi. Sementara Najung dan Jihan akhirnya tiba di Busan dan langsung datang ke pameran film. Dalam acara tersebut, keduanya menonton film karya sutradara terkenal bernama Hui Ju yang juga diperankan oleh Nari. Najung rupanya sangat mengidolakan Hui Ju. Ia pun merasa terheran mengapa Jihan mengetahui semua hal tentang dirinya. Ia curiga jika Jihan sengaja mencari tahu tentang Najung agar bisa mengambil hatinya. Jihan yang memilih untuk diam justru membawa Najung untuk menemui Hui Ju yang ternyata adalah sahabat ibunya. Kepada Kwon Hui Ju, ia mengaku bahwa Najung adalah aktris favoritnya. Ia sepertinya sengaja ingin membuat Najung terkesan dan mulai menyukainya. 아니 근데 어떻게 알아요? Di lain tempat, Chaewon justru terjebak kencan buta yang sepertinya adalah ulah sang ibu. Ia yang merasa tak nyaman mencoba untuk terus menghindar meskipun pria itu terlihat agresif mendekati. Beruntungnya, ia bisa keluar dari suasana yang tidak menyenangkan. Namun saat akan pulang, Chaewon melihat sebuah acara pernikahan yang justru mengingatkannya pada Jihan. Dulu saat akan menikah, Jihan adalah satu-satunya orang yang sangat menentangnya. Hal itu ia lakukan karena ia ingin menjodohkan Chaewon dengan sang kakak. 그러니까 선택해. 나야 이 결혼이야. Kembali pada Jihan yang benar-benar memperlakukan Nayong layaknya wanita dalam sebuah drama. Mulai dari naik pesawat bisnis kelas ke Busan, menonton premier film hingga makan dessert berdua. Tak sampai di situ saja, Jihan juga mengajak Najung ke sebuah hotel mewah di Busan dan berniat untuk makan malam bersama. Namun saat menunggu Jihan, Najung bertemu dengan Nari yang ternyata juga berada di tempat yang sama. Nari yang memang tidak menyukai Najung langsung mengintimidasi gaun yang digunakan olehnya. Dengan nada merendah, Nari berkata jika ia ingin memberikan Najung gaun bekas serta mengundangnya ke acara pesta yang sebenarnya hanya digunakan untuk artis kalangan atas. 이거 버리고 내가 빌려줄 테니까. Di saat yang bersamaan, staf berkata bahwa kamar hotel yang dipesan Nari sudah di-booking terlebih dulu oleh tamu VVIP.
Nari yang kesal dibuat penasaran dengan orang yang berani mendahuluinya, dan ternyata orang yang dimaksud adalah Jihan. 그 또라이. Rupanya, selain mencari tahu apa yang disukai oleh Najung, Jihan juga memata-matai Nari. Ia bahkan sengaja membeli gaun limited edition yang sudah dipesan Nari, memesan semua kursi pesawat bisnis kelas, memesan satu restoran dan kamar VIP, agar Najung lebih unggul dibandingkan artis sok manis itu. Jihan rupanya ingin Nari membayar rasa sakit Najung saat jatuh dari atas kuda karena ulahnya. Setelah makan malam bersama, Najung dan Jihan lanjut minum wine. Keduanya membahas berbagai hal hingga soal akting Nari yang dianggap tak lebih baik dari calon kakak iparnya itu. Dan yang paling membuat Najung terkesan, Jihan adalah satu-satunya orang yang menonton semua drama yang pernah dimainkan olehnya. 그게 미나리 씨보다 훨씬 괜찮았습니다. Saat pulang dari Busan, Najung dan Jihan kembali ke rutinitasnya masing-masing. Jihan sibuk dengan pekerjaan, sementara Najung sibuk dengan surat perjanjian nikahnya dengan Dohan. Di saat waktunya habis tersita untuk persiapan menikah, Jihan tiba-tiba menghubungi Najung dan memintanya untuk bertemu. Najung yang saat itu tak curiga langsung menemui Jihan di sebuah restoran. Rupanya Jihan hanya menjebaknya karena yang datang adalah pria asing untuk menjalani kencan buta dengannya. Najung sengaja dimanfaatkan untuk menggantikan Chaewon yang menolak melakukan kencan buta. Jihan merasa ini adalah langkah yang tepat untuk menggagalkan rencana pernikahan kakaknya. 내 손자리에 내 대신 나간 사람이? Akan tetapi, rencananya kali ini tak berjalan mulus. Kandidat kencan buta Najung ternyata adalah pria brengsek yang hanya ingin mempermainkan wanita. Ia bahkan mengajak Najung minum bersama dan check-in di sebuah hotel. Jika ia menolak, maka pria itu akan membuat berita bohong mengenai Jihan. Najung yang merasa kesal lalu menuruti keinginan pria tersebut untuk minum bersama. Ia ingin melihat seberapa kuat pria itu menahan mabuknya. Namun saat akan minum, Jihan datang dan mengambil gelas Najung lalu meminumnya sampai habis. Ia bahkan meminum satu botol wine dan mengajak Najung pulang. Di luar ruangan, Najung terasa sangat kesal dengan sikap Jihan meskipun pria itu sudah meminta maaf dengan tulus. 따라오지 마요. 나 진짜 열받았으니까. Ia juga menyayangkan sikap Jihan yang tidak seperti biasanya dalam menghadapi masalah. Jihan yang sudah dalam keadaan setengah sadar menjelaskan bahwa ia juga marah saat Najung dihina oleh pria itu. Ketika ditanya apakah alasannya, Jihan hanya menyebut jika sepertinya ia mulai menyukai Najung. 좋아하나 보죠 그럼. Orang dari masa lalu Dohan mendadak muncul dan sepertinya ingin mengganggu hubungannya dengan Najung. Ia sengaja membuat teror di studio dan merobek tiket pesawat yang sudah dipesan Dohan untuk ia dan Najung pergi ke New York. Sementara itu, Najung masih kesusahan membawa Jihan pulang karena minum satu botol sekaligus. Pria itu mabuk dan meracau tak jelas. 그냥 아닙니다. 내 어깨. Keesokan harinya, ia terlihat sudah ada di kamar Najung dan sepertinya bermalam di sana. Sesuai dengan video yang direkam oleh Najung, Jihan semalam mabuk berat hingga merepotkan semua anggota keluarganya. Ia sebenarnya sudah diantar pulang ke rumah, namun karena kondisinya yang mabuk, Jihan lupasan di pintu rumahnya sendiri. Hingga mau tak mau, Najung membawanya pulang dan menginap di rumahnya. Jihan yang malu aib mabuknya direkam, meminta agar Najung menghapusnya. Namun Najung menolak dan akan tetap menyebarkan video itu pada kakeknya. Ia baru akan menghapus jika Jihan tak lagi berusaha untuk membuatnya jatuh cinta dan mengganggu rencana pernikahannya dengan Dohan. Jihan yang tak terima berniat merebut ponsel Najung, namun ia gagal. Mereka malah terlibat kejar-kejaran hingga akhirnya jatuh dan saling tatap dalam jarak yang sangat dekat. Saat masih beradu pandangan, tiba-tiba bel rumah Najung berbunyi. Rupanya yang datang adalah Dohan yang merasa aneh karena Najung tak ada kabar sejak kemarin. Padahal Dohan dan Jihan harus segera mengurus pendaftaran pernikahan. Selain itu, ia khawatir jika Najung dicelakai oleh mantan kekasihnya. Karena selain menteror studionya, mantan kekasih Dohan juga merusak tiket pesawat yang akan mereka gunakan untuk kabur ke luar negeri. Jihan yang mendengar jika kakaknya akan pindah ke luar negeri dan mendaftarkan pernikahan langsung keluar dan merasa tak terima. Sebagai adik, ia seolah tak dianggap karena tak mengetahui dengan semua yang direncanakan oleh Dohan. 미국으로 뛰는 건 뭐야? Di lain tempat, Choi Min Wong memergoki Chaewon sedang bertemu dengan seorang pria yang juga bertemu pada malam naas itu. Secara terang-terangan, Chaewon berkata jika ia tak tertarik untuk menjalani kencan buta. Ia hanya penasaran dengan wanita yang menggantikannya di malam itu.
Hingga setibanya di rumah, Jihan masih tak terima mengapa Dohan diam-diam sudah akan mendaftarkan pernikahan dan pergi ke New York bersama Najung. Dohan yang sebelumnya bungkam balik bertanya mengapa Jihan bisa menginap di rumah calon istrinya. 너무 열받아? Karena terus dikejar adiknya, Dohan mengaku jika benar ia akan berangkat ke New York dan berencana mendaftarkan pernikahan. Dohan merasa hidupnya sudah cukup rumit sehingga ia tak begitu yakin bisa diandalkan oleh LG Group dan Jihan. 나는 도대체 그걸 왜 매번 나한테 물어봐? Dohan berkata apapun alasan Jihan berada di rumah Najung, ia harap itu adalah yang terakhir. Karena jika Jihan masih mendekati Najung, ia tak akan menganggap Jihan sebagai adiknya lagi. 편을 안 하는 게 아니라 내 형을? Di malam harinya, Tuan Hyun terlihat sedang menemui Chaewon dan makan malam bersama. Secara pribadi, petinggi LG Group itu meminta maaf karena tak bisa menyatukan Dohan dengan dirinya. Ia juga berharap agar Chaewon masih mau membantu perusahaannya meskipun gagal menjadi cucu menantu. Chaewon yang memang tidak menyukai Dohan merasa tak keberatan dengan pembatalan pernikahan. Ia juga berjanji akan tetap membantu LG Group asalkan dengan satu syarat, yakni menjodohkan Jihan dengan dirinya. Sementara itu, Sung Ah akhirnya mengetahui jika Jihan pernah pergi dan menginap di hotel bersama Najung. Ia sepertinya ingin menggunakan bukti rekaman CCTV untuk menjatuhkan Jihan yang saat ini sedang galau merana. Di sebuah kuil, Tuan Hyun sedang beribadah dan meminta ramalan mengenai hari terbaik. Ia ditemani sekretarisnya yang sebelumnya juga sudah bertemu dengan Dohan. Sesuai dengan permintaan Dohan, ia ingin agar sang kakek merahasiakan identitas Najung. Hal ini untuk menghindari berita bohong serta melindungi Najung dari orang yang ingin mencelakainya. 그분이 아예 다른 사람처럼 보였으면 좋겠다고. Meskipun diminta untuk disembunyikan, rupanya ada banyak pihak yang ingin tahu kebenaran dan latar belakang Najung yang salah satunya adalah Sung Ah. Ia terlihat sedang menemui seorang reporter untuk mencari tahu siapakah Najung yang sebenarnya. Karena sebagai kekasih Dohan, ia sepertinya juga ada hubungan khusus dengan Jihan. Keesokan harinya, Dohan menjemput Najung untuk menghadiri acara peringatan hari kematian ibunya. Tak sendiri, ia datang bersama Jihan yang saat itu berada di dalam mobil. Seperti biasa, Najung dan Jihan yang tak pernah akur selalu melemparkan sindiran untuk menyerang satu sama lain. 지한, 또 경고야? Setelah melewati perjalanan penuh drama di dalam mobil, Najung, Dohan, dan Jihan akhirnya tiba di gedung memorial. Di sana juga ada Tuan Hyun yang datang bersama Chaewon. Mereka lalu berdoa di hadapan abu mendiang, di mana Tuan Hyun terlihat masih sangat bersedih dengan kepergian putrinya. Tuan Hyun lalu meminta Najung untuk mendekat dan memperkenalkan diri sebagai calon menantu mendiang. Ia juga mengaku bahwa Najung sangat peduli dengan Dohan, oleh karenanya ia merestui keduanya. Saat pulang dari acara peringatan, Sekretaris Kim terlihat sedang berbicara serius dengan Najung. Ia menceritakan tentang bagaimana tragedi kecelakaan yang menimpa Nyonya Suhyun dan putranya, di mana semua itu bermula ketika Jihan dijemput oleh orang tak dikenal yang merupakan seorang reporter. Ia ingin mencari fakta tentang Nyonya Suhyun yang kabarnya sudah memiliki anak dan menikah dengan pria lain. Sang reporter kala itu memanfaatkan Jihan yang tak tahu menau jika pria itu adalah orang jahat. Singkat cerita, Nyonya Sohyun terlibat aksi kejar-kejaran hingga menyebabkan ia mengalami kecelakaan dan tewas. Jihan yang saat itu bersama ibunya merasa trauma hingga saat ini masih takut dengan adanya hujan. Beberapa saat kemudian, reporter yang dimaksud Sekretaris Kim datang. Ia sepertinya tahu jika hari ini adalah hari kematian Nyonya Sohyun dan ia ingin mengacaukannya. 맞죠? 이거 회장님 차. Tuan Hyun yang masih menyimpan dendam bahkan sempat akan menghajar si reporter sebelum akhirnya dilerai oleh Jihan. Dohan yang tak ingin hari peringatan ibunya dirusak memilih untuk membawa kakeknya pulang, sementara Najung pulang bersama Jihan. Padahal sebenarnya Tuan Hyun ingin pulang satu mobil dengan Chaewon dan Jihan, karena selain ingin lebih dekat dengan cucunya itu, ia juga berniat memberitahu jika Jihan akan dijodohkan dengan Chaewon. Saat perjalanan pulang, mereka kembali diikuti oleh reporter sialan itu, hingga sempat terjadi adegan kebut-kebutan. Beruntungnya, Najung yang memang memiliki skill bisa meloloskan diri. Sementara Dohan yang penasaran memberanikan diri untuk bertanya apa yang sebenarnya dijanjikan oleh sang kakek pada Chaewon. Dengan nada santai, Chaewon menyebut jika benar sang kakek menjanjikan Jihan untuknya.
Meskipun Jihan belum mengetahuinya, namun ia yakin bahwa adik Dohan mau menerima perjodohan itu. 의견 묻지도 않고 뭔가를 결정하는 건 Beberapa saat kemudian, Najung dan Jihan datang kembali ke gedung memorial ibunya. Di sana, Najung meminta maaf karena ia berbohong mengenai rencana pernikahannya. Meski hanya menikah palsu, namun Najung berjanji akan menjaga Dohan dengan baik. 거짓말해서 죄송해요. Di luar gedung, hujan turun dengan cukup deras, di mana Jihan terlihat sedang menunggu Najung dari kejauhan. Saat Najung berlari mendekatinya, tiba-tiba kakinya terpeleset hingga ia jatuh ke pelukan Jihan. Najung yang sadar jika Jihan takut akan hujan mencoba untuk melindunginya. Namun karena berada di jarak yang cukup dekat, keduanya justru saling tatap hingga menjadi salah tingkah. Setelah pulang dari acara peringatan hari kematian ibunya, Jihan merasa jika memang ada yang aneh dengan dirinya. Meskipun terus menolak, akhirnya Jihan mengaku jika ia mulai menyukai Najung. Jihan yang tak ingin hal itu terjadi mulai mencari cara bagaimana agar bisa melupakan calon kakak iparnya itu. Ia bahkan sampai meminta pendapat ke seorang pastor dan membuat permohonan serta mencari cara di internet. 지혜를 얻고자 간절히 Namun sekeras apapun Jihan berusaha, ia tetap tak bisa melawan perasaannya. Sementara itu Dohan terlihat menemui kakeknya yang masih kurang sehat setelah acara peringatan. Ia datang sekaligus ingin menyampaikan keberatannya mengenai hak waris dan ingin kakeknya memikirkannya kembali. Namun keputusan kakek untuk menjadikan Dohan sebagai penerus LG Group sepertinya sudah bulat. Ia bahkan ingin mempercepat tanggal pernikahan cucunya dan meminta Dohan mengadakan pertemuan keluarga. Di lain tempat, Najung datang ke studio Dohan untuk membicarakan sesuatu. Namun ia tak bisa masuk karena sepertinya Dohan sudah mengganti kata sandi studionya. 야, 누군? 나야, 나. Beberapa saat kemudian, Najung didatangi pria yang merupakan mantan dari calon suaminya. Ia tampak mencurigakan karena langsung pergi setelah mengetahui jika Najung ada di sana. Saat akan mengikutinya, Dohan keburu datang dan langsung mengajak Najung masuk ke studio. Ia sepertinya tak mengetahui jika mantan kekasihnya baru saja datang dan ingin bertemu dengan Najung. Di dalam studio, Dohan membicarakan bahwa kakek meminta acara pernikahan mereka dipercepat. Hal ini untuk menghindari rumor dan berita jahat yang mungkin akan menyerang Najung. Ia juga meminta agar keluarga Najung bersiap karena minggu depan Tuan Hyun ingin mengadakan pertemuan keluarga. 뭐? 갑자기 웬 상견례? Rencana pertemuan yang mendadak membuat heboh ayah, ibu, dan saudara Najung. Mereka tampak sibuk membahas persiapan apa yang dilakukan saat bertemu dengan keluarga Dohan. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Najung yang justru tak bersemangat karena memikirkan Jihan. Semenjak kejadian tempo hari, Jihan memang berusaha untuk menghindar dari Najung dengan tak membahas pesannya sama sekali. Padahal Jihan sebenarnya sedang bersusah payah untuk melupakan Najung. Sesuai dengan saran di internet, ia berusaha untuk produktif dengan bekerja lebih giat dari biasanya. Jihan bahkan sampai ikut les bahasa, les yoga, dan memancing bersama sekretarisnya. Keesokan harinya Najung sedang berunding mengenai pernikahannya dengan kedua sahabat. Selain pusing karena pernikahan, ia juga galau karena Jihan yang mendadak menghilang bak ditelan bumi. Saat sedang asyik mengobrol, Najung tiba-tiba didatangi oleh pria yang mengaku sebagai fansnya. Ia adalah sekretaris Jihan yang kerap datang ke kafe teman Najung. Najung yang mengetahui jika pria itu adalah orang utusan Jihan langsung menanyakan kabar dan alasan mengapa Jihan terus menghindarinya. Setelah main sembunyi-sembunyi, Najung akhirnya bertemu dengan Jihan yang saat itu sedang berada di taman. Namun Jihan terus menghindari bahkan saat mereka kembali bertemu di rumah. Sikap Jihan yang aneh membuat Najung sadar bahwa calon adik iparnya itu masih marah kepadanya. Ia lalu masuk ke kamar Jihan dan meminta penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Najung mengira Jihan marah karena kakek ingin mengadakan pertemuan keluarga. 야, 안 보이는 것도 아닌데 왜 이렇게 사람 무시해요? Jihan yang masih kesal hanya berkata jika dirinya tak akan datang ke acara tersebut dan meminta Najung keluar dari kamarnya. Saat pulang bekerja, Yeon Chaewon menemui Jihan yang masih sibuk dengan pekerjaannya dan terlihat tidak bersemangat. Keduanya lalu bermain arcade seperti yang sering mereka lakukan saat masih sekolah dulu. Jihan sering memainkan game tersebut untuk melepaskan stres. 나가자. Jihan mengucapkan banyak terima kasih pada Chaewon karena telah menghiburnya di hari itu.
Namun Chaewon tak menerima ucapan terima kasih Jihan karena ia tak datang untuk menghiburnya. Kedatangan Chaewon sebenarnya untuk membuat pengakuan jika niatannya membantu perusahaan LG Group adalah karena ia menyukai Jihan. Chaewon harap Jihan bisa membuka kembali hatinya seperti pertama kali mereka bertemu. Sementara itu, reporter suruhan Sung Ah terlihat sedang memutar sebuah video yang sepertinya hasil mata-mata di dekat studio Dohan. Ia melihat seorang wanita keluar dari gang studio yang sepertinya adalah Najung, calon istri Dohan yang sedang menjadi incarannya. Di hari berikutnya, keluarga Najung akhirnya menghadiri undangan pertemuan keluarga. Mereka tampak takjub dengan rumah Tuan Hyun yang mewah bak istana. 이게 집이야. Mereka disambut dengan hangat oleh Tuan Hyun dan cucu-cucunya, termasuk Jihan. Ia yang sebelumnya menolak hadir, tiba-tiba datang untuk menyambut Najung, meskipun dengan wajah keputusasaan. Saat acara makan malam, Choi Min Wong berusaha untuk dekat dengan keluarga Najung dengan menanyakan pekerjaan adik ipar Najung. Ia yang berprofesi sebagai penulis novel namun belum pernah terbit menjadi bahan candaan Choi Min Wong dan istrinya. Adik ipar Najung yang tak terima dengan hal itu langsung menyindir mengenai skandal di perusahaan Choi Min Wong. Tak pelak, sindiran itu langsung membuat Choi Min Wong diam dan tak berkutik. 사고는 언제까지 지실 생각이신지. Saat suasana sudah tidak kondusif, Tuan Hyung mengumumkan bahwa pernikahan Najung dan Dohan akan dimajukan. Ia juga memberitahu jika setelah menikah, identitas Najung akan disembunyikan. Hal ini untuk menghindari Najung menjadi sasaran reporter dan orang yang ingin berbuat jahat padanya. Mendengar hal tersebut, Ibu Najung merasa tersinggung mengenai perbedaan kasta antara Najung dan Dohan. 신상을 왜 가려요? Namun Jihan yang sedari tadi diam justru meluruskan kesalahpahaman. Ia mengaku jika menyembunyikan identitas Najung adalah cara keluarga mereka untuk melindungi keluarga. Meskipun disembunyikan, namun keluarga Jihan sudah mengetahui bahwa Najung adalah orang baik dan tulus, sehingga keluarga Najung tak perlu mengkhawatirkannya. Setelah acara makan malam usai, keluarga Najung pamit untuk segera pulang. Acara malam ini pun cukup membuat Tuan Hyun terkesan hingga ingin mengundang mereka kembali. Sementara Najung yang pulang terpisah dengan keluarganya terlihat menelpon Jihan dan memintanya untuk bertemu. Najung ingin bertanya alasan Jihan yang datang ke acara pertemuan dan mengapa ia justru membelanya. 나 궁금한 거 못 찾는 타입인 거. Seperti biasa dengan nada datar, Jihan mengatakan jika ia bersedia datang karena Dohan adalah kakaknya. Di akhir pertemuan mereka, Jihan hanya menyebut jika dirinya saat ini sudah bisa menerima pernikahan kakaknya dan Najung. Sebelum pergi, ia memberikan burung kertas kepada Najung sembari mendoakan yang terbaik untuknya dan Dohan. Burung kertas itu ternyata hanyalah satu dari 1000 origami yang ia lipat sebagai cara untuk melupakan Najung. Ucapan Jihan yang akan merestui pernikahan kakaknya memang terkesan tulus. Namun bagi Najung, ia tak melihat ketulusan itu dan mengetahui jika Jihan hanya berbohong. Karena pada faktanya, Jihan memang belum benar-benar bisa melepaskan Najung. Ia hanya berusaha menyibukkan diri sementara hatinya masih ada di orang lain. Jihan juga belum bisa menjawab perasaan Chaewon dan hanya menyebut jika dirinya akan berusaha membuka hati. 좋아? 그럼 물고기 한번 돼보지 뭐. Sementara itu, kabar pernikahan Dohan akhirnya tercium media. Beberapa reporter yang mencurigai Najung mencoba untuk menyelidikinya dan datang ke rumahnya. Beruntungnya, keluarga Najung sangat kooperatif dengan tak memberikan informasi apapun pada media. Mengingat keadaannya sudah tidak kondusif, Najung diminta untuk pindah ke rumah Dohan. Selain lebih aman, Dohan juga merasa tak enak jika keluarga Najung terus menjadi sasaran reporter. 그렇다고 내가 여기서 안 나가고 있을 수만 없잖아. Di lain tempat, Tuan Hyun sedang memarahi Min Wong dan istrinya karena dituduh telah memberikan rahasia keluarga kepada reporter. Akibatnya, Tuan Hyun tak akan lagi memberikan warisan sepeser pun pada Tuan Choi Min Wong. Padahal sebenarnya, orang yang membocorkan rahasia itu adalah Sung Ah, adiknya sendiri. Ia sengaja menjebak kakaknya untuk menutupi misinya dalam menghancurkan Dohan dan Jihan. Tuan Choi yang sudah mengetahui kenyataan itu merasa kecewa dan marah. Ia tak percaya jika adiknya justru berkhianat. Dan karena ulahnya itu, Tuan Choi tak hanya kehilangan kepercayaan sang kakek, namun juga harta warisannya. Di waktu yang bersamaan, Najung akhirnya tiba di rumah Dohan. Saat itu, Jihan belum pulang bekerja sehingga rumah masih sepi. Dohan yang melihat Najung kerepotan hanya bisa meminta maaf karena membawa sahabatnya hingga sejauh ini.
Sementara Najung merasa ini bukan sebuah masalah, ia yakin bisa melewatinya. 유명세가 어려운 거죠. Di situasinya yang seperti sekarang ini, Najung berpikir akan lebih baik jika ia mengaku kepada wartawan. Namun Dohan jelas tak mengizinkan karena pasti akan membahayakan Najung. Di lantai bawah, Jihan terlihat sudah pulang dari kantor. Ia tak menyadari jika ada Najung di lantai atas dan berencana menetap di rumahnya. Keduanya baru bertemu saat Jihan keluar kamar, yang mana ia sangat terkejut ketika Najung tiba-tiba ada di hadapannya. Keesokan harinya adik Najung sedang merayakan kepergian kakaknya ke rumah Dohan. Mereka lega karena akhirnya ada satu lagi kamar kosong di rumah mereka. Namun kebahagiaan itu hilang saat adiknya tanpa sengaja menemukan sebuah berkas yang mencurigakan, di mana berkas itu ternyata adalah surat perjanjian kontrak pernikahan antara Dohan dan Najung. Bisa dipastikan adiknya sudah mengetahui jika Najung hanyalah menikah pura-pura. Di saat adiknya sudah mengetahui rahasia sang kakak, Najung justru sedang totalitas dalam memainkan peran palsunya. Ia mencoba dekat dengan Jihan yang saat itu sedang memasak untuk sarapan. 형수님 거야. 아침에 꼭 챙겨 드신다 그래서. Tak ubahnya dengan Najung, Jihan juga sedang memainkan peran sebagai calon adik ipar yang baik. Ia berusaha untuk bersikap ramah terhadap Najung, mulai dari menyiapkan sarapan hingga membantu pekerjaan rumah. Namun semua adegan palsunya akhirnya diketahui oleh Najung saat ia menemukan banyaknya origami burung yang pasti adalah milik Jihan. Tanpa banyak basa-basi, Najung langsung menuduh bahwa Jihan sengaja membuat origami tersebut untuk membuat sebuah permohonan. Di mana saat ditanya, permohonan itu bukan untuk menjauhkan Dohan dari Najung, namun untuk menjauhkan dirinya sendiri dari calon kakak iparnya itu. Saat itu, Jihan mengaku jika dirinya memang menyukai Najung. 그날 했던 말. Di studionya, Dohan sempat kembali mendapat teror dari orang tak dikenal. Setelah melihat rekaman CCTV, pelaku teror tersebut ternyata adalah mantan kekasih Dohan yang masih menyimpan dendam kepadanya. 만났었어. 너 아는 사람. Dohan lalu menemui si pelaku yang sepertinya sudah menunggu kedatangannya. Tanpa menunggu waktu lama, ia meminta agar mantan kekasihnya itu untuk tidak lagi mengganggu dirinya maupun Najung. Ketika mendatangi si peneror, Dohan ternyata sedang diikuti oleh reporter suruhan Sung Ah. Ia menduga orang yang ditemui Dohan sepertinya memiliki hubungan khusus dan sangat dirahasiakan. Keesokan harinya, Najung datang ke kafe milik seorang teman dengan penampilan yang beda dari biasanya. Ia sengaja menyamar untuk berjaga-jaga, siapa tahu ada reporter yang sedang menguntitnya. 언니. 나 Seperti biasa, kedatangan Najung kali ini adalah untuk menceritakan masalah pernikahan dan pastinya soal Jihan. Rupanya setelah Jihan merestuinya, hati Najung menjadi tak tenang. Ia rupanya lebih senang dengan sikap Jihan saat ia menentang pernikahannya dengan sang kakak. Padahal menurut teman-temannya, Najung seharusnya lebih lega dan fokus pada pernikahannya ketimbang memikirkan Jihan. 대박. 언니 인정한다더니 진짜였나 보네요? Namun masalah kini tak hanya tentang Jihan saja. Adiknya yang sudah mengetahui rahasia Najung mengamuk di rumah Dohan. Ia bahkan menghajar kakaknya yang saat itu baru pulang dari kafe. 야, 이 개또라야. Najung yang sudah kepalang basah kemudian menjelaskan bahwa ia sengaja membuat perjanjian karena ingin membantu sahabatnya. Ia yang awalnya menolak namun pada akhirnya setuju dengan permintaan Dohan karena tak tega melihatnya begitu frustasi. Adik Najung yang awalnya terbawa emosi pada akhirnya memahami keputusan Najung. Ia hanya berpesan agar ayah dan ibunya jangan sampai mengetahuinya karena ternyata mereka sudah menyebarkan berita pernikahan Dohan kepada keluarga besarnya. 저요. 저는 응원합니다. Di malam harinya, Dohan dan calon ayah mertuanya sedang minum soju bersama. Mereka sengaja mengadakan pertemuan itu untuk mengenal lebih dekat satu sama lain. Sepanjang minum bersama, ayah Najung menceritakan masa kecil anaknya hingga saat ini yang akan menikah dengan Dohan. Dengan tulus, ayah Najung meminta agar kelak keduanya menikah, Dohan membebaskan apa saja keinginan Najung. Ia juga berpesan agar Dohan tidak membuat anaknya kecewa ataupun kesusahan. 눈치 보고 살지만 않게 해줘. 하고 싶은 거 있으면 하게 하고. Meskipun awalnya hanya berpura-pura minum untuk memancing Dohan, ayah Najung justru pulang dalam keadaan mabuk. Ia sampai harus digendong calon menantunya yang membuat panik seisi rumah. 안녕하세요.
Sementara itu Najung terlihat sedang duduk di teras seorang diri. Beberapa saat kemudian Dohan datang dan mengantar calon mertuanya. Mereka sempat mengobrol sejenak mengenai planning setelah menikah. Dohan juga mengaku jika ini kali pertama ia merasa lega karena adanya Najung dalam kehidupannya. Jihan yang saat itu mendengar perbincangan kakak dengan calon kakak iparnya merasa semakin sakit hati. Ia hanya bisa terdiam tanpa bisa berbuat apa-apa. Setelah merasa jauh lebih baik, Jihan datang mendekati Najung yang saat itu masih berada di luar. Jihan yang mengetahui jika Najung mulai ragu, memintanya agar tidak khawatir dengan keputusannya. Terlebih saat ini, kakaknya sudah merasa jauh lebih baik karena Najung sudah bersedia membantunya. Dengan perasaan bimbang, Najung menjawab jika orang yang membuatnya ragu saat ini justru Jihan. Ia lalu kembali menanyakan kepada Jihan apakah ia yakin akan membiarkannya menikah dengan Dohan. 그냥 자꾸 걸려. Hari pun berlalu, persiapan pernikahan Dohan dan Najung semakin dekat saja. Mereka sudah melakukan fitting gaun pengantin yang akan digunakan untuk acara pernikahan. Namun saat sedang fitting, Jihan tiba-tiba datang dan membawa kabur Najung. Belum diketahui alasan pasti mengapa Jihan melakukan hal tersebut. Yang jelas, Jihan sepertinya mengetahui rahasia kakaknya setelah ia bertemu dengan seorang pria yang merupakan mantan kekasih dari Dohan. Mendekati hari pernikahannya, Najung justru semakin bingung dengan sikap Jihan. Baru kemarin ia secara tegas merestui pernikahan kakaknya dan ingin berusaha menjadi adik ipar yang baik. Namun hari ini, ia justru kembali menentang pernikahan itu dengan alasan yang tidak jelas. Jihan bahkan sampai membawa Najung pergi meskipun hanya kembali ke rumah Dohan. Sebenarnya, alasan Jihan kali ini adalah karena ia sudah mengetahui jika kakaknya adalah seorang penyuka sesama jenis. Ia tak ingin Najung kecewa hingga berujung penyesalan. Dohan yang melihat adiknya bersikap aneh merasa semakin curiga. Akan tetapi, ia tak ingin ambil pusing karena sudah sangat percaya dengan Najung. Sementara itu di rumah Tuan Hyun, Sung Ah sedang marah setelah mengetahui jika Dohan akan segera masuk ke perusahaan. Hingga hari ini, ia sebenarnya masih terheran mengapa sang kakek begitu membela Najung dan Dohan. Padahal jika ditelisik ke belakang, mereka adalah orang yang menjadi penyebab meninggalnya ibu Sung Ah. Hingga seharusnya sang kakek membenci bukan malah mendukungnya. 저 도저히 이해를 못하겠어요. Tuan Hyun yang tidak menghiraukan ucapan Sung Ah hanya meminta agar cucunya fokus bekerja. Ia juga menyarankan agar Sung Ah tak lagi mengungkit penyebab kematian sang ibu. 너는 그게 다 걔들 잘못이라고 생각하니? Sung Ah yang kesal lalu menghubungi reporter suruhannya dan bersedia untuk bekerja sama. Ia juga penasaran dengan penyebab kematian ibunya yang sepertinya sangat disembunyikan oleh sang kakek. Selain itu, Sung Ah juga meminta agar reporter itu menyelidiki siapakah pria misterius yang sering terlihat di studio Dohan. Setelah kejadian menghebohkan kemarin, Najung justru semakin menjaga jarak dengan Jihan. Ia ingin agar Jihan merubah sikapnya dan berhenti untuk ikut campur. Bahkan saat Jihan ditanya apakah Najung benar-benar mencintai Dohan, ia pun mengiyakannya. Rasa cintanya terhadap Dohan bahkan sudah sangat besar hingga ia ingin segera menikah. 진짜 좋아합니까? 우리 형. Di waktu yang bersamaan, Dohan datang namun tidak mendengar apa yang Najung dan adiknya bicarakan. Ia hanya bingung mengapa sikap Jihan begitu dingin semenjak kemarin. Dan untuk menutupi semuanya, Najung mengira jika Jihan masih labil dan Dohan tak perlu memikirkannya. Ia lalu meminta izin pada Dohan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Selain merasa sudah aman, Najung juga ingin lebih dekat dengan keluarganya sebelum menikah. Sementara itu, Jihan semakin frustasi karena belum bisa menggagalkan rencana pernikahan kakaknya. Kepada sekretarisnya, ia mengaku lelah karena terus berpura-pura baik-baik saja. Jihan bahkan beranggapan mungkin akan lebih baik jika kakaknya melepaskan LG Group. Di rumahnya, ibu dan ayah Najung sedang membereskan kamar putrinya yang sementara ini dipakai oleh keponakannya. Sembari membereskan, mereka membicarakan mengenai Najung yang sebentar lagi akan memulai hidup baru. Ibu Najung bahkan merasa sangat bangga pada putrinya seraya memegang foto Najung saat ia masih kecil. 아정이가 뭘 하든
Najung yang saat itu sudah ada di rumah merasa sangat terharu mendengar ucapan ibu serta ayahnya. Namun ia merasa sangat bersalah karena sudah membohongi mereka dengan berpura-pura akan menikah. Adik Najung yang menyadari bahwa kakaknya sedang dalam masalah lantas mengajaknya keluar sejenak. Najung lalu curhat pada adiknya jika saat ini ia sedang merasa sangat bimbang dengan keputusannya. Jika ia bisa, Najung ingin menyudahi drama tanpa mempedulikan perasaannya dengan Dohan. 방금 전에도 엄마 아빠한테 거짓말한 것도 양심에 찔리고. Di malam harinya, Chaewon terlihat menemui sang ayah untuk makan malam. Ketua Taeyong Group itu merasa begitu bangga sekaligus iri karena putrinya bisa memiliki semua yang ia inginkan. Meski demikian, Chaewon merasa belum bisa memiliki semua keinginannya. Ia mengaku jika saat ini ada salah satu keinginan yang belum bisa terwujud. Keinginan tersebut tak lain adalah Jihan. Sementara Jihan sendiri kembali bersemangat untuk menggagalkan pernikahan kakaknya dengan Najung. Melalui informasi dari keponakan Najung, Jihan menyusul calon kakak iparnya ke lokasi syuting. Ia membawa makanan agar tidak dikira penguntit yang ingin mengganggu Najung. Sementara Najung merasa semakin pusing dan bimbang dengan sikap Jihan yang pelin-pelan dan sulit ditebak. Ia bahkan terus mengabaikan Jihan yang cemburu karena Najung terlihat akrab dengan lawan main. 무슨 얘기를 그렇게 재밌게 해요? Hingga di malam harinya, Jihan masih terlihat menemani Najung untuk syuting. Sekretarisnya yang melihat Jihan begitu bahagia mulai curiga dengan sikapnya. Karena bagi sekretarisnya, Jihan tidak terlihat membenci Najung, melainkan sebaliknya. 요거 좀 내리십시오. 광대 아프시겠습니다. Di rumahnya, Tuan Hyun sedang berbincang dengan Dohan mengenai status cucunya di LG Group. Tuan Hyun merasa Dohan harus segera belajar mengelola perusahaan dan mengikuti rapat direksi. Namun bagi Dohan, hal itu terlalu terburu-buru sehingga ia merasa belum siap. Tuan Hyun yang mendengar alasan Dohan secara tegas menolak. Baginya, ini adalah kesempatan bagi Dohan untuk melindungi diri. Sang kakek rupanya tahu jika kehidupan Dohan tak pernah lepas dari berita miring. Oleh karenanya, ia ingin menjadikan cucunya sebagai pewaris utama agar ia memiliki kedudukan dan bisa melindungi diri sendiri. 네가 힘이 없으니까 그래 힘이. Sementara itu Najung dan Jihan pulang bersama setelah dari lokasi syuting. Di depan rumah mereka bertemu dengan Chaewon yang saat itu juga ada di rumah Dohan. Melihat Jihan pulang bersama Najung, Chaewon pasang muka cemburu. Ia bahkan secara terang-terangan mengaku jika dirinya sangat menyukai Jihan dan ingin segera menjadi istrinya. Meskipun Jihan belum memberikan keputusan, namun Chaewon belum menyerah. Ia sungguh-sungguh dengan ucapannya karena tak ingin menyesal di kemudian hari. 두 사람 사이까지 신경 쓰일 정도로. Najung yang mendengar pengakuan Chaewon hanya bisa terdiam. Kepada Dohan, ia mengaku iri pada semua orang yang bisa dengan mudah mengungkapkan keinginannya tanpa terbebani apapun. Dan orang yang dimaksud adalah Chaewon. Najung merasa terkesan dengan keberanian gadis itu saat ia mengatakan menyukai Jihan. Berbeda dengan dirinya yang tak punya keberanian untuk hal tersebut. Dohan juga menceritakan bahwa saat ini ia sedang diancam oleh mantan kekasihnya. Hal itu membuat Dohan sangat khawatir dengan statusnya di perusahaan. Namun ia merasa sedikit tenang setelah ada Najung dalam kehidupannya. Dohan dan Jihan justru terlibat pertengkaran hingga saling adu jotos. Hal ini karena Jihan melarang sang kakak untuk membatalkan pernikahannya dengan Najung. Ia tak memberi alasan, namun yang jelas ini karena masalah ketertarikan seksual yang dialami oleh Dohan. 나아정은 형이 괴로울 만큼 좋대. Dohan yang bingung dengan sikap adiknya justru menyulut emosi Jihan. Ia menganggap kakaknya sangat egois karena hanya mementingkan dirinya sendiri. Bahkan Jihan menganggap bahwa Dohan tak pernah melibatkannya dalam hal apapun, termasuk dalam pernikahan dan pergi ke New York, hingga soal penyebab kematian ibunya. 진짜 멋대로 구는 사람은 내가 아니라 형이야. Karena tak tahan lagi, Jihan pergi keluar dan menelpon Najung untuk menemuinya. Jihan lalu bercerita bahwa ia baru saja bertengkar dengan Dohan. Masalahnya karena Jihan menyuruh Dohan untuk membatalkan pernikahannya. Saat Najung bertanya apakah alasannya, Jihan menjawab hal itu ia lakukan karena ia menyukai Najung. Rasa sukanya bahkan sudah sampai membuat Jihan gila dan susah untuk dilupakan. Najung yang mendengar alasan Jihan hanya bisa berkata jika calon adik iparnya itu sudah hilang akal. Ia lalu pergi dan menangis seorang diri di tengah jalanan. Jihan yang baru saja mendapat penolakan dari Najung memilih pergi dari tempat itu.
Namun saat akan pulang, Najung kembali dan mengungkapkan kekesalannya pada Jihan. Menurut Najung, seharusnya ia menyembunyikan perasaannya karena harus menjaga hati Dohan. 네 제정신이야? Melihat Najung terus menangis, Jihan memeluknya sembari mengucapkan kata maaf. Ia terlihat sangat menyesal karena harus mengungkapkan perasaannya pada Najung. Sementara Najung sendiri sepertinya juga sudah tak bisa menyembunyikan perasaannya. Najung mengaku jika selama ini ia juga menyukai Jihan. Keduanya lalu berciuman dengan perasaan lega karena sudah jujur satu sama lain. Jihan dan Najung akhirnya saling mengungkapkan perasaan masing-masing. Keduanya yang masih canggung menjadi salah tingkah ketika membahas soal ciuman. 아까 한 키스 Merasa akan menemui masalah besar, Jihan mengajak Najung untuk pergi melarikan diri. Setidaknya dalam satu malam, keduanya ingin menjadi sepasang kekasih yang menjalani hari bahagia. Tak mau membuang waktu, keduanya pun pergi keluar kota dengan menaiki bis. Keesokan harinya, Jihan membawa Najung ke daerah terpencil dekat pantai. Ia lalu mengajak Najung membeli pakaian yang mereka gunakan di hari itu. Keduanya pun makan di street food, bermain sepeda, hingga membantu penduduk lokal untuk bertani di ladangnya. Di malam harinya, Jihan dan Najung menginap di penginapan milik penduduk setempat. Sayangnya di rumah itu hanya ada satu kamar, hingga Najung harus tidur bersama Jihan. Entah mengapa di malam itu Jihan tak bisa tidur dengan nyenyak. Ia kemudian keluar dari penginapan yang disusul oleh Najung. Di tepi dermaga, keduanya mengobrol sembari membahas tentang sejak kapan keduanya saling jatuh cinta. Jihan menjawab, ia mencintai Najung semenjak berencana untuk merayunya dan mengajaknya ke Busan. 눈 떠보니 나 아저씨 좋아하고 있더라고. Sementara Najung mengaku ia menyukai Jihan semenjak pertemuan keluarga, di mana Jihan secara mengejutkan setuju dengan pernikahannya bersama Dohan. Meskipun merasa lega, namun ia merasa ada yang aneh di dalam hatinya, sehingga Najung tersadar bahwa saat itu ia sudah menyukai Jihan. 사실 좋았다. Keesokan harinya, Sekretaris Kim mengkonfirmasi pada Tuan Hyun jika esok hari Dohan sudah masuk ke dalam perusahaan. Meski belum mendapat konfirmasi resmi dari cucunya, namun Dohan dipastikan tak akan bisa menolak keputusan pemilik LG Group itu. Tuan Hyun sepertinya juga akan menaikkan jabatan Jihan sebagai pengelola LG Shopping Mall. Selain karena kinerjanya yang bagus, kenaikan jabatan itu juga didukung oleh Chaewon yang memang menaruh hati pada Jihan. Di lain tempat, Najung dan Jihan akhirnya kembali ke kota setelah semalam kabur berdua. Najung merasa satu malam terasa begitu singkat sehingga ia tak rela untuk berpisah dan kembali berlagak seperti kakak dan adik iparnya. Ia juga mengatakan bahwa secepatnya akan segera bicara pada Dohan, meskipun Jihan juga akan melakukan hal yang sama. Bagi Jihan, orang yang sebaiknya harus mengakhiri kebohongan ini adalah dirinya sendiri. Meski terkesan tega, namun Jihan tak ingin kakaknya terluka atas perbuatannya. Jihan juga meminta agar Najung mau menunggu karena ini tak akan lama. 어이없을 수도 있는데요. 형은 Setelah mengumpulkan keberanian, Jihan akhirnya menghubungi Najung yang saat ini berada di studio. Ia mengaku butuh waktu untuk menyendiri sehingga tak pulang ke rumah. Dohan berjanji akan mengajak adiknya bicara jika nanti kondisinya sudah jauh lebih baik. 생각을 좀 정리해야 될 것 같아서. Sementara itu di kantor LG Group, semua staf termasuk Jihan sedang membaca pengumuman mengenai pergantian personil di kantor mereka, di mana sesuai rencana, Jihan dijadikan kepala operasional, sementara Dohan sebagai petinggi LG Group menggantikan Tuan Hyun. Beberapa saat kemudian, Tuan Hyun dan sekretarisnya datang ke kantor. Pria itu sempat memuji Jihan karena kinerjanya yang begitu memuaskan. Selain itu, ia juga mengajak Jihan untuk makan bersama. 밥이나 먹자. Karena menyebut dirinya sebagai kakek, semua teman-teman Jihan langsung heboh dan tak menyangka dengan apa yang baru saja mereka dengar. Karena selama ini, Jihan memang selalu merahasiakan identitasnya. Sementara sekretaris Jihan yang selama ini mengaku sebagai atasannya merasa sangat bangga dengan pencapaian Jihan. Ia juga terharu karena pada akhirnya Tuan Hyun mengaku jika Jihan adalah cucunya. 축하드립니다. Selain itu, sekretaris Jihan juga menyebut bahwa semua ini sebenarnya berkat Chaewon. Menurut kabar dari sekretaris Kim, Tuan Hyun mencoba menjodohkan Jihan dengan Chaewon dan keduanya akan menikah dalam waktu dekat. Jihan yang tak mengetahui apa-apa langsung menemui Chaewon yang saat itu juga ada di kantornya. Keduanya lalu berbicara di mana Jihan merasa jika Tuan Hyun salah paham dengan hubungannya bersama Chaewon.
Selain itu, Jihan juga jujur jika dirinya sudah menyukai Najung. Ia tak peduli dengan konsekuensi yang akan mereka hadapi ke depan. Bahkan Jihan juga siap jika sepanjang hidup Najung akan dianggap sebagai wanita yang merebut adik iparnya. 그동안 미안했어. Di malam harinya, Jihan datang ke rumah Najung dan mengajaknya keluar untuk mencari udara segar. Jihan berkata jika saat ini ia sudah diakui oleh cucu dari kakeknya sendiri. Sementara Dohan sudah ditetapkan sebagai pewaris utama di perusahaan. Ia memang merasa lega karena ini adalah impiannya sejak lama, meski dalam hatinya ia masih kurang bahagia. Tak hanya itu, Jihan juga meminta agar mulai saat ini Najung siap untuk menghadapi semuanya, termasuk dengan Dohan. 그래서 한번 물어보려고요. Ia juga meminta agar kekasihnya itu selalu jujur dan tak ada yang mereka tutupi lagi. Di hari berikutnya, Song Ah tiba-tiba datang ke studio Dohan. Ia datang bukan untuk memberikan ucapan selamat, namun bela sungkawa atas kejadian besar yang akan segera menimpanya. 위로를 전한다. Melihat adik tirinya, Dohan merasa kebingungan. Song Ah langsung memberikan foto Jihan dan Najung yang diambil dari mata-mata suruhannya. Bahkan dari ketiga foto itu, ada salah satu foto di mana Jihan dan Najung sedang berciuman di pinggir jalan. Dohan yang melihat foto itu pun langsung syok, sementara Song Ah terlihat bahagia. Dohan yang masih belum bisa mencerna semuanya langsung menghubungi Najung dan ingin bertemu dengannya. Najung yang merasa jika ada yang tak beres berusaha menata hati dan berniat untuk jujur kepada calon suaminya itu. Di lain tempat, Chaewon sedang menemui Choi Min Won dan istrinya. Ia cukup terheran mengapa kakak tiri dari Jihan tiba-tiba mendatanginya di tengah kesibukannya mengurus perusahaan. Meskipun Chaewon tahu jika sebenarnya Tuan Choi sudah didepak dari perusahaan milik sang kakek. Rupanya kedatangan Choi Min Won dan istrinya adalah untuk memberitahu bahwa mereka saat ini mendukung Chaewon untuk bersatu dengan Jihan. Namun dengan satu syarat, Chaewon harus bersedia membujuk Tuan Hyun agar mau memberikan setidaknya satu kantor untuk dirinya. 나랑 민웅 씨 이제 큰 욕심 버리고 Tuan Choi saat itu berjanji akan membantu Chaewon untuk mengetahui apa saja yang terjadi di keluarga Tuan Hyun, termasuk rencana Song Ah untuk menghancurkan Jihan. 있죠. Setelah berdebat dengan dirinya sendiri, Najung akhirnya menemui Dohan di studio. Dengan sedikit keberanian, Najung meminta saran agar mereka memberitahu mengenai pernikahan palsu antara dirinya dan Dohan. Dohan yang sudah mengetahui semuanya langsung memotong pembicaraan Najung yang sebenarnya ingin mengaku jika ia menyukai Jihan. 내가 지연이 좋아해서? Dohan juga menyebut jika sebelumnya ia tak percaya dengan foto yang kakak tirinya berikan. Namun setelah melihat dan mendengar apa yang diucapkan Najung, ia akhirnya percaya. 맞구나. Saat Dohan ingin mengetahui sejak kapan Najung menyukai Jihan, Jihan tiba-tiba datang dan mendengar pembicaraan itu. Jihan sangat kecewa setelah mengetahui jika Najung sengaja menyembunyikan rencana pernikahan palsunya dengan Dohan. Padahal ia sudah meminta agar Najung jangan menyembunyikan apapun darinya. 내가 할 얘기가 있긴 한 겁니까? 아니면 Sementara Dohan yang sudah mengetahui semuanya tetap ingin melanjutkan pernikahan meskipun Najung menolak. Keesokan harinya, Dohan datang ke rumah Najung dan mengajaknya keluar. Berbeda dengan Najung, Dohan justru bersikap biasa seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ia malah membahas mengenai pernikahan dan rencana membeli rumah. Dohan tak mau peduli dengan Najung yang terus meminta agar pernikahan ini dibatalkan. 우리 원래 계획대로 당장 뉴욕 가 그럼. 어떻게 Di malam harinya, Najung bertemu dengan Chaewon untuk minum bersama. Ini adalah kali pertama mereka bertemu, namun dengan suasana yang kurang baik. Tanpa basa-basi, Chaewon menanyakan apakah Najung benar menyukai Jihan. Najung yang sudah tak mau menutupi semuanya, langsung menjawab jika benar ia menyukai Jihan dan Chaewon tak bisa mencegahnya. Mereka lalu minum bersama hingga setengah mabuk. Dalam kesempatan itu, Najung mengaku jika hubungannya dengan Jihan saat ini sedang tidak baik. Meski demikian, ia tak ada niat untuk meninggalkan Jihan. Najung akan tetap mempertahankan pria itu dan menjaga Dohan sebagai sahabatnya. Najung lalu menelpon Jihan dan memintanya untuk bertemu. Tanpa pikir panjang, Jihan langsung menemui kekasihnya yang saat itu sedang berjalan seorang diri. Jihan lantas menggendong Najung yang saat itu meracau tentang dirinya yang sudah membuat 1000 burung kertas. Ia mengaku jika ingin membuat sebuah permohonan agar Jihan tak merasa sedih dan kecewa karena kebohongan yang sudah Najung lakukan.
Jihan yang tak percaya dengan permohonan menyebut bahwa itu tak akan pernah berhasil. Namun bagi Jihan, Najung masih memiliki kesempatan karena keajaiban pasti akan datang. Keduanya lalu pulang bersama, di mana Jihan membawa Najung pulang ke rumahnya. Najung yang sudah sadar dari mabuknya lantas meminta maaf karena sudah membohongi Jihan selama ini. Sebelumnya, ia sangat khawatir jika tak bisa lagi bertemu dengan Jihan. Sama halnya dengan Najung, Jihan juga meminta maaf karena telah mengabaikan kekasihnya itu. Ia berjanji bahwa hal ini tak akan terjadi dan Jihan juga tak akan pernah melepaskan Najung selamanya. 무슨 일 있어도 나중 씨 먼저 안 나요. Keesokan harinya, Jihan menemui Sung Ah untuk meminta agar kakak tirinya itu tidak membocorkan kepada media mengenai skandalnya bersama Najung. Secara sukarela, ia dan Dohan juga akan mundur dari LG Group dan meminta Tuan Hyun memilih Sung Ah saja. Sung Ah yang merasa sangat puas dengan penderitaan adik tirinya justru tak mau menerima tawaran itu. Ia menganggap jika permainan ini baru dimulai dan masih sangat seru. Namun Jihan yang terus memaksa akhirnya bersimpuh di hadapan kakak tirinya. Sembari mengucapkan terima kasih, ia juga menyebut bahwa dirinya dan Dohan hanyalah anak pungut yang diambil oleh Tuan Hyun. Oleh karenanya, ia akan melepaskan semuanya dan menghilang dari LG Group. Sung Ah yang mendengar permohonan Jihan hanya bisa tertawa kecil dan berkata jika seharusnya adik tirinya itu sudah sadar sedari awal. 너 잘 들었다, 지은아. Sung Ah kemudian pergi menemui kakek yang saat itu sedang berbincang dengan sekretaris Kim. Dari luar, ia mendengar bahwa sekretaris Kim membicarakan mengenai kedekatan dirinya dengan seorang reporter yang bermasalah dengan kasus kematian putranya. Sekretaris Kim curiga jika Sung Ah ingin kembali mencari penyebab kematian ibunya melalui sang reporter. Menurut sekretaris Kim, hal ini akan sangat mengancam, sehingga lebih baik Sung Ah diberi setengah saham LG Group sebagai upaya tutup mulut. Namun Tuan Hyun menolak dengan keras hingga membuat Sung Ah yang masih berada di luar memaksa untuk masuk ke ruangan. Ia merasa kecewa mengapa sang kakek tak pernah memberinya kesempatan dan terkesan menutupi penyebab kematian ibunya. Saking terbawa emosi, Sung Ah berkata jika ia tak mau jika Dohan dan Jihan mencuri apa yang sudah menjadi haknya. 도대체 저한테 왜 그렇게까지 하시는 거예요? Namun ucapannya itu justru menjadi bumerang baginya karena Tuan Hyun merasa kecewa dengan sebuah keserakahan. Ia bahkan tak akan memberikan LG Group dan meminta Sung Ah untuk segera pergi. Tak tinggal diam, Sung Ah menghubungi reporter dan memerintahkan untuk menyebarkan berita mengenai Jihan dan Najung. Tak butuh waktu lama, skandal Najung dan Jihan langsung menjadi trending topik di media. Bahkan kakek yang sudah mengetahui dengan berita tersebut terlihat sangat murka dan meminta Jihan untuk menyangkal hal itu. 이게 뭐냐고! Namun karena itu semua adalah fakta, Jihan tak mau menyangkalnya. Ia berjanji akan bertanggung jawab atas semua yang telah ia lakukan. Tak jauh berbeda dengan Jihan, Najung juga mengaku pada keluarganya jika berita yang saat ini muncul ke media adalah sebuah kenyataan. Ia memang sedang menjalin hubungan dengan Jihan, adik dari calon suaminya. Mendengar pengakuan dari anaknya, ibu Najung naik pitam. Ia tak percaya dengan sikap putrinya yang berani berselingkuh sebelum menikah. Dan yang paling parah, Najung berselingkuh dengan adik iparnya sendiri. Sementara di luar, reporter masih terlihat memenuhi rumah Najung untuk meminta klarifikasi. Di ujung jalan, Jihan terlihat menelpon yang kemudian dipergoki oleh adik Najung. Mereka lalu mengobrol berdua dan membahas tentang skandal yang saat ini menjerat Jihan dan Najung. Dengan nada marah, adik Najung meminta agar Jihan meninggalkan kakaknya dan mengakhiri hubungan itu. Di malam harinya, Sung Ah menemui ayahnya untuk makan malam sembari merayakan kesuksesan misinya. Melihat apa yang dilakukan putrinya, ayah Sung Ah merasa sangat bangga dan berterima kasih. Namun raut wajahnya tiba-tiba berubah ketika Sung Ah membicarakan mengenai penyebab kematian ibunya. Sementara itu, Sung Ah kembali masuk ke ruangan kerja sang kakek secara diam-diam. Ia sepertinya ingin mencari file yang menyimpan rekaman CCTV sebagai bukti penyebab kematian sang ibu. Di waktu yang bersamaan, Dohan meminta agar Najung jujur mengenai pernikahan palsu serta status Dohan sebagai penyuka sesama jenis. Namun Najung secara tegas menolak dan berjanji akan menghadapi semuanya. Ia juga meminta agar Dohan tak perlu khawatir, apalagi berencana mengajaknya ke luar negeri.
Keesokan harinya, Dohan sedang bersiap untuk menghadiri sebuah konferensi pers. Sebelum berangkat, ia terlihat mengirim pesan dan melepas cincin pernikahannya dengan Najung. Di mana pesan itu ternyata dikirim untuk Najung dan berisi soal permintaan maaf karena telah membawa sahabatnya itu ke dalam situasi yang cukup rumit. 미안해. 나 숨통 트고 싶어서 부탁한 결혼인데 Sementara di ruangan lain, Jihan lebih dulu melakukan konferensi pers terkait skandal yang menyeret namanya. Dengan berani, ia berkata bahwa skandal yang saat ini sedang ramai adalah suatu kebohongan. Najung sama sekali tak pernah merayunya maupun mencoba selingkuh dengannya. Karena pada kenyataannya, Jihanlah yang lebih dulu mendekati Najung. Ia melakukan hal ini karena sangat menyukai calon kakak iparnya itu dan tak ada alasan lain. 제가 일방적으로 따라다닌 겁니다. Meskipun tak menyangkal berita tentang dirinya, namun Jihan berbohong jika hanya dirinya yang menyukai Najung. Hal ini Jihan lakukan untuk melindungi orang yang ia cintai dari komentar jahat dan tuduhan selingkuh dengan adik iparnya sendiri. 제가 일방적으로 따라다닌 겁니다. Sementara di ruangan lain, Dohan justru dibuat terkejut karena Tuan Hyun mengetahui jika ia adalah penyuka sesama jenis. Bahkan Tuan Hyun jugalah orang yang mengirim mata-mata ke New York hingga menjadikan ia sebagai pewaris utama di LG Group. Namun bukannya merasa menyesal, Dohan justru menyalahkan apa yang dilakukan oleh sang kakek. Ia menganggap Tuan Hyun tega dan tak memikirkan perasaan dirinya, Jihan dan juga Najung. 어떻게 이렇게까지 하세요? Tuan Hyun yang kesal langsung membalik ucapan Dohan dan menganggapnya sangat egois karena hanya demi kesenangannya sendiri, Dohan mengorbankan adik dan sahabatnya. Di rumah, Najung akhirnya mengaku jika selama ini ia hanya menikah palsu dengan Dohan. Ia mengaku saat itu Dohan tengah dalam situasi sulit dan berniat membantunya dengan pura-pura menikah. 다 연기였다고. Keduanya lalu membuat perjanjian dan setelah menikah selama 3 tahun akan segera bercerai. Awalnya semua rencananya berjalan dengan lancar, namun ia tak menyangka jika peran yang ia mainkan justru membuatnya mengalami masalah yang rumit. Bahkan Najung kini harus menghadapi sikap orang tuanya yang terus menyalahkan Jihan. 엄마 널 끌어들이고. 엄마, Padahal bagi Najung, Jihan adalah satu-satunya orang yang sangat ia cintai dan ia merasa sangat hancur karena saat ini tak lagi mengetahui kabar dan keberadaan Jihan. 내게 이별하고 떠난 그 인간한테 Saat itu Jihan rupanya berada di studio Dohan. Ia terlihat jauh lebih baik ketimbang Najung yang sangat frustasi karena tak bisa menghubungi dirinya. Saat itu, Jihan berpesan pada Dohan agar menjaga Najung dengan baik. Jihan juga berharap agar Najung bisa melupakannya dan memulai kehidupannya yang baru. 미안해. Selama Najung mencarinya, rupanya Jihan berada di kota terpencil yang sebelumnya pernah keduanya kunjungi. Di sana Jihan sebenarnya belum bisa melupakan Najung yang selalu mengirimkan pesan agar kekasihnya itu segera kembali. Meskipun tak pernah mendapatkan pesan balasan dari Jihan, namun Najung tak menyerah dan berharap suatu saat Jihan akan kembali ke pelukannya. Teman-teman Najung bahkan sangat khawatir dengan keadaannya karena selalu menangis dan tidak mau makan. 마 어차피 답 안 와. 그럼 어떻게 하면 답이 올까? Saat masih dalam keadaan gundah gulana, tiba-tiba Najung mendapat telepon dari sekretaris Kim yang menyampaikan bahwa Tuan Hyun ingin bertemu. Tanpa pikir panjang, Najung menemui Tuan Hyun yang saat itu berada di ruangan kerjanya. Tuan Hyun rupanya ingin membahas soal konferensi pers yang dilakukan oleh Jihan dan orientasi seksual yang dialami Dohan. Ia berharap agar Najung tetap melanjutkan pernikahan dan membujuk Dohan untuk menerima hak sebagai ahli waris. 하라고. 그 아정씨가 원래 하고 싶었던 거 있잖아. Najung yang sudah muak dengan semua kebohongan ini dengan tegas menolak keinginan Tuan Hyun. Ia juga berkata bahwa jika kakek peduli pada cucunya, hal yang harus dilakukan adalah melindungi dan bukan malah sebaliknya. Saat pulang dari rumah Tuan Hyun, Najung melihat sebuah siaran pers di mana Dohan mengaku jika pernikahan yang selama ini ia rencanakan adalah palsu. Ia melakukannya karena ingin menutupi orientasi seksual. Ia juga menambahkan jika semua yang dikatakan Jihan adalah salah. 모두 거짓입니다. Setelah membuat pernyataan itu, Dohan terlihat pergi ke bandara dan menelpon Najung. Ia ingin meminta maaf karena telah membuka semuanya dan tidak menepati janji. 많이 놀랬지. 미안.
Selain itu, Dohan juga ingin kontrak menikah pura-pura selama 3 tahun itu dibatalkan dan mereka kembali seperti sahabat seperti dulu lagi. Di lain tempat, Sung Ah sedang makan malam bersama reporter yang mengungkap kasus Jihan dan Najung. Pertemuan keduanya kali ini bukan untuk membahas soal skandal adik tirinya atau mengenai Sung Ah yang kemungkinan akan diangkat sebagai penerus LG Group. Sung Ah hanya ingin tahu mengapa reporter suruhannya itu sangat ingin menemukan rekaman CCTV di malam saat ibunya kecelakaan. 그러길래 그렇게까지 기를 쓰고 찾는지. Awalnya ia belum ingin mengaku karena pasti Sung Ah tak akan percaya. Namun karena terus didesak, reporter tersebut kemudian menceritakan kejadian di malam di mana ibu Sung Ah meninggal dunia. Menurut versinya, di malam itu, ia dan ayah Sung Ah mengikuti mobil yang dikendarai ibunya, Jihan, dan juga terduga kekasih gelap ibu Sung Ah. Karena termakan obsesi untuk mencari kebenaran, ayah Sung Ah terus mengejar mobil istrinya dan berusaha untuk menghentikannya. Hingga dalam keadaan hujan deras, mobil yang ditumpangi oleh ayahnya dan reporter itu menyenggol mobil mantan istrinya hingga menyebabkan kecelakaan. Karena tak ingin terlibat, ayah Sung Ah menyembunyikan rekaman CCTV yang sebenarnya dan memanipulasi fakta agar ia lepas dari jerat hukum. Tuan Hyun yang saat itu sudah mengetahui semuanya bahkan memilih untuk menutupi dan menyuap si reporter agar tetap diam hingga hari ini. Sung Ah yang mendengar fakta itu merasa hancur dan tak percaya jika ayahnya adalah penyebab kematian ibunya. Padahal selama ini ia selalu menyalahkan Jihan dan menganggap Jihan terlibat dalam kecelakaan itu. Sementara Najung terlihat menemui Chaewon di sebuah kafe. Dengan tulus, Chaewon turut prihatin dan tak menyangka dengan kasus yang tengah menimpa Najung, Jihan, dan juga Dohan. Ia meminta maaf karena sudah bersikap kasar pada Najung selama ini. Keduanya kemudian membahas tentang Jihan yang masih belum bisa dihubungi. Menurut Chaewon, Najung pasti mengetahui di manakah keberadaan Jihan tanpa harus bertanya pada siapapun. Dugaan Chaewon pun benar adanya. Najung akhirnya menemukan Jihan yang masih berada di tempat yang pernah keduanya kunjungi. Setelah saling melepas rindu, Najung bercerita jika saat Jihan menghilang tanpa kabar, ia selalu menangis setiap malam hingga matanya bengkak dan suaranya serak. Najung merasa hidup dalam sebuah kesengsaraan hingga ingin mengakhiri hidupnya. 그렇게 가고 나서 되게 미웠어요. Dan ternyata semuanya benar-benar berakhir di malam itu saat Najung meminta putus dari Jihan. Ia merasa ini adalah keputusan yang terbaik ketimbang terus bersama namun saling tersiksa. Jihan yang sebenarnya masih menyayangi Najung hanya bisa menuruti ucapan wanita itu. Ia pun berharap agar Najung bisa hidup bahagia. Keduanya lalu berpisah secara baik-baik meskipun dengan perasaan yang terluka. 1 tahun kemudian, Jihan mulai kembali menata hidup. Ia terlihat datang ke rumah Abu untuk memperingati hari kematian ibunya. Di sana juga ada Tuan Hyun yang sudah datang lebih dulu dan sadar dengan kedatangan Jihan. Seusai berdoa, Tuan Hyun mengajak Jihan untuk mengobrol karena sudah lama tak bertemu. Ia juga menanyakan kabar Dohan yang tak terlihat dalam acara peringatan kematian ibunya. Keduanya lalu membahas banyak hal hingga sampai pada kematian ibu Jihan. Meski selalu dibantah oleh sang kakek, Jihan menganggap bahwa ia adalah penyebab kematian ibunya. Sehingga tak heran jika Tuan Hyun dan saudara tirinya begitu sangat membenci Jihan. Namun karena tak ingin terus disalahkan, Tuan Hyun akhirnya mengaku jika semua itu bukan salah Jihan, melainkan karena dirinya sendiri. 내 스스로가 용서가 안 돼서 그래. Ia lalu bercerita bahwa saat kejadian, ibu Jihan sebenarnya masih bisa diselamatkan. Namun ia meminta Tuan Hyun agar menyelamatkan putrinya terlebih dulu. Ketika Jihan berhasil selamat, mobil yang ditumpangi ibu Jihan justru meledak dan tak bisa diselamatkan. Karena kejadian itu, Tuan Hyun terus merasa bersalah dan memilih bersikap dingin pada Jihan. Bukan karena tak sayang, namun saat melihat Jihan, bayangan kecelakaan itu terus tergambar di wajahnya hingga membuat ia merasa frustasi. 미안하다. Setelah bercerita panjang lebar, Tuan Hyun lalu pergi dan meminta Jihan agar segera pulang. Namun saat akan keluar dari rumah Abu, ia melihat ada Najung yang sedang berdiri menyambutnya. Entah mimpi atau bukan, namun ia terlihat bahagia bisa kembali bertemu dengan Najung. Bagaikan sebuah takdir, Najung bisa kembali berjumpa dengan cinta pertamanya itu. Rupanya, ia memang berniat untuk mendatangi rumah Abu ibu Jihan.
Keduanya berbicara di sebuah restoran. Najung bertanya bagaimanakah kabar Dohan dan Tuan Hyun karena sudah lama tak bersua. Jihan berkata jika semuanya baik-baik saja, bahkan Dohan yang sebelumnya berada di luar negeri, kini akan kembali ke Korea. Jihan juga menanyakan kabar keluarga Najung yang menurut cerita gadis itu, sang ayah sangat bahagia karena berhasil melakukan transplantasi rambut. Keduanya baru menyadari jika topik pembicaraan hanya membahas tentang orang lain, bukannya menceritakan keadaan masing-masing. Tak banyak yang Najung ceritakan, ia hanya menyebut jika dirinya cukup populer karena membintangi banyak drama. 살았어요. Keesokan harinya Jihan sengaja datang ke rumah Najung sangat pagi. Ia berdalih ingin mengembalikan payung Najung yang semalam ia pinjamkan. Padahal sebenarnya Jihan masih merindukan Najung dan ingin kembali mengobrol dengannya. Suatu kebetulan hari itu Najung memang ada syuting, namun sang manajer tak bisa mengantarnya. Setibanya di lokasi syuting, Jihan membantu Najung untuk membawa barang-barang pribadi hingga ia mendapatkan bocoran jika di hari itu Najung akan melakukan adegan ciuman dengan lawan jenis 키스시냐? yang membuat Jihan sangat cemburu. Jihan bahkan sempat memberikan peringatan pada pria itu agar tak berbuat kurang ajar pada Najung. Ia rupanya tak sudi jika Najung didekati oleh pria lain. Melihat kembalinya Jihan ke sisi Najung membuat teman-teman gadis itu merasa kesal. Karena 1 tahun yang lalu, Najung sangat terpuruk saat Jihan meninggalkannya begitu saja. Mereka bahkan berbohong jika pria yang menjadi lawan main Najung saat ini adalah kekasihnya sendiri. Setelah Tuan Hyun mengaku ingin pensiun, presidir LG Group saat ini dipegang oleh sekretaris Kim. Tuan Choi Min Wong dan istrinya terlihat sedang menghadap untuk minta dicarikan posisi yang lebih nyaman ketimbang mengurus sebuah hotel. Saat itu Tuan Kim memberitahu mereka jika Dohan akan kembali ke Korea dan mengadakan pameran lukisan. Najung terlihat menyambut sahabatnya itu di sebuah bandara. Ia kini bangga mengendarai mobil hasil kerja kerasnya sendiri dan bukan hasil pinjam. 새로 장만한 나의 에마 어떠니? Dohan lantas bertanya bagaimanakah hubungan Najung dengan Jihan dan apakah keduanya pernah bertemu. Najung mengaku selama ini ia sibuk untuk mengembangkan karir. Keesokan harinya Jihan sangat bahagia menyambut sang kakak di rumah mereka. Bahkan ia membuatkannya sarapan. Jihan mendapat telepon dari sang kakek yang mengajaknya memancing di danau. Rupanya Tuan Hyun ingin Jihan kembali ke perusahaan dan segera mengambil sikap mengenai hubungannya dengan Najung. 쳐. 알았어. Ia juga meminta maaf jika selama ini membuat Jihan kesusahan. Ucapan sang kakek rupanya sangat mengganggu pikiran Jihan hingga ia ingin menemui Najung kembali. 할아버지는 이제 와서 뭐래? Kisah asmara Chaewon berakhir bahagia. Setelah beberapa kali melakukan kencan buta, kini ia menemukan seorang pengusaha sukses yang sangat mencintainya. Bahkan pria itu sudah lama mengagumi Chaewon sejak 3 tahun yang lalu. Sepertinya kali ini Chaewon luluh dengan pria tersebut. Setelah kencan buta berakhir, Chaewon menemui Jihan dan bercerita tentang kehidupan masing-masing yang sudah banyak berubah. Jihan bahkan mabuk berat saat curhat mengenai Najung yang sampai saat ini masih sangat ia cintai. Terpaksa, Chaewon menghubungi Najung untuk menjemput Jihan. Ia merasa sudah saatnya merelakan Jihan untuk seseorang yang dicintai dan mencintainya. 난 얘 감당할 자신이 없어. Dalam keadaan terpengaruh minuman, Jihan berharap agar Najung segera putus dengan pacarnya karena sampai saat ini ia masih mengharapkannya kembali. Jihan bahkan hafal semua dialog yang Najung lakukan saat ia syuting karena selama ini tontonan itulah yang menjadi favoritnya. Saat itu Najung mengaku jika lawan mainnya di dalam film bukanlah pacarnya karena saat ini ia masih jomblo. Keesokan harinya saat Jihan mengantar Najung pulang, ia tak sengaja terpergok oleh keluarga Najung dan langsung mengajaknya masuk ke rumah. 이거 딱 걸렸어. Orang tua Najung sebenarnya cukup terganggu dengan kemunculan Jihan yang begitu tiba-tiba setelah sebelumnya membuat kehidupan Najung merasa frustasi. Jihan meminta maaf dan mengaku jika dirinya memang tak bisa pergi dari kehidupan Najung dan berniat memperbaikinya. Seolah Jihan meminta restu pada kedua orang tua Najung untuk menjalin hubungan yang pernah kandas. Di malam harinya, Jihan mengajak Najung ke sebuah taman. Ia rupanya ingin melamar gadis itu dan menjalani hubungan yang lebih serius. Jihan ingin menjadi seseorang yang selalu Najung butuhkan dan menjadi bahu untuk tempatnya bersandar dalam ikatan pernikahan. 나랑 결혼하자.
Najung langsung menerima lamarannya dan mendaratkan ciumannya pada Jihan. Demi menghadapi pameran, Dohan merampungkan lukisan hasil karyanya. Mantan kekasihnya pun datang untuk meminta maaf. Ia menyesal karena pernah memiliki keinginan untuk membalas dendam karena Dohan pernah meninggalkannya. Kini Dohan menemukan jalan kehidupannya sendiri yang sesuai dengan passionnya dan tak terpikir untuk menjadikan penerus. Sementara Sung Ah terlihat berniat memperbaiki hubungan dengan saudara tirinya. Ia juga melupakan kebencian yang pernah ada di dalam hati. Ia membuang flashdisk yang berisi kelemahan Jihan dan Dohan yang selama ini ia kumpulkan untuk menjatuhkannya. Sementara Tuan Choi Min Won dan istrinya memutuskan untuk tak lagi mengandalkan orang lain. Kini keduanya berniat untuk hidup dengan mandiri dan menanyakan peruntungannya pada seorang dukun untuk mencari tahu bisnis apa yang cocok dengannya. Keluarga Najung juga semakin bahagia. Kedua orang tuanya sangat kagum atas pencapaian Najung dan adiknya pun akan segera pindah ke rumah yang baru. Dari hari ke hari Najung dan Jihan disibukkan dengan rencana pernikahannya. Jihan sepertinya akan kembali ke perusahaan tanpa melarang Najung untuk tetap berkarya di dunia hiburan. Kehidupan babak baru sepertinya akan keduanya jalani dengan penuh sukacita dan film pun berakhir.